Bab 1221 Identitas Penguasa Alam Tertutup. Orang tua berbaju hitam menatap semua yang terjadi di hadapannya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Namun, ada juga keserakahan yang kuat di dalamnya saat tangannya membentuk segel dan dia menyerang sekali lagi. Namun, saat dia mendekat, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Saat itu terbuka, cahaya kuat bersinar dan menyelimuti lelaki tua itu. Jeritan menyedihkan menggema dan mata lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi menyerang ke depan tetapi dengan cepat mundur. Segel, mungkinkah penguasa alam tertutup telah bangkit kembali? Asap hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu seolah-olah dia sedang dibakar, memperlihatkan tubuh kurusnya di bawah jubahnya. Tubuhnya mengeluarkan banyak asap, seolah-olah bahkan seseorang sekuat dia akan meleleh di hadapan cahaya ini. Pintu terbuka dan aura yang mengejutkan dunia menyebar. Itu menyebar di sepanjang perbatasan formasi penyegelan alam. Formasi penyegelan alam berubah drastis lagi tak lama setelah Tuo Shen pergi. Bahkan roh formasi terakhir yang belum pernah muncul sebelumnya muncul. Semangat formasi terakhir ini adalah batu giok. Saat batu giok muncul, riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh formasi penyegelan alam dan gemuruh yang tak berujung bergema. Pada saat ini, orang-orang kuat dari sistem bintang kuno merasakan aura yang membuat pikiran mereka bergetar. Beberapa monster tua yang telah hidup terlalu lama tidak asing dengan aura ini. Aura ini tidak hanya membuat mereka gemetar, tetapi juga membuat pikiran mereka kosong dan menggantikan pikiran mereka dengan ketakutan. Tuan dari alam tertutup. Dibandingkan dengan alam luar, orang-orang dari alam tertutup tidak merasakan banyak dampak. Hanya orang yang paling berkuasa di sistem bintang 4 yang merasakannya. Di Sekte Dewa, di dalam sebuah ruangan, duduk seorang anak laki-laki. Orang ini tampak seperti anak laki-laki, tetapi rambutnya beruban. Dia duduk di sana seolah dia tidak pindah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat pada saat ini, kelopak matanya bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Aura Guru. Di alam hujan celestial, King Lin diam-diam berkultivasi, mencoba memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Namun, pada saat itu, matanya bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri, melihat ke kejauhan, dan menghela napas dalam-dalam. Guru. Alam surgawi angin dipenuhi dengan binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Di atas pecahan alam surgawi yang runtuh duduk seorang tetua. Orang tua ini tampak seperti patung karena tubuhnya telah berubah menjadi batu. Namun, saat ini, retakan muncul di mata patung. Saat suara retakan bergema, lelaki tua ini sepertinya membuka sepasang mata yang sudah lama tidak terbuka. Aura lelaki tua itu, mata lelaki tua itu mengungkapkan cahaya aneh saat ingatan yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari tidur mereka dan memenuhi otaknya. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan menjadi patung sekali lagi. Dalam sistem bintang di bawah Lightning Celestial Realm, seorang wanita berdiri di atas gunung di planet budidaya. Dia menatap langit dengan kenang-kenangan dan kebingungan di matanya. Aku tidak ingat aura siapa ini sangat familiar, sangat familiar. Pada saat ini, di planet budidaya dalam sistem bintang di bawah alam surgawi petir, ada seorang pemuda yang tidur di gunung. Tubuhnya gemetar saat dia melihat ke atas dan mulai menjauh. Setelah sekian lama, dia menggaruk kepalanya. Menakut-nakuti orang tua ini sampai mati. Saya pikir itu adalah orang-orang tua yang turun dari domain surgawi untuk menangkap saya, tetapi mengapa aura ini terasa agak akrab? Pemuda ini adalah orang yang melarikan diri dari celah selama pembalasan ilahi Wang Lin. Saat pintu yang dibentuk oleh Heaven Diving Bed terbuka, seseorang perlahan keluar. Orang tua yang mundur dan terus menghilang dalam cahaya dari pintu itu ketakutan, tapi segera dia mengerutkan kening. Ini bukan Lord of the Sealed Realm. Mungkinkah orang ini adalah penguasa alam tertutup kedua? Auranya tidak kuat. Aura yang membuatku merasa teror ada di pintu di belakang orang ini. Petik 2. Orang yang keluar dari pintu itu adalah Wang Lin. Dia tidak memiliki tubuhnya. Dia hanya jiwa asal. Mata lelaki tua itu berbinar, lalu dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangan kanannya. Kabut hitam muncul di sekelilingnya dan dia menyerang ke depan. Bunuh orang ini dan curi Heaven Diving Bed. Jika saya bisa melakukan ini, saya tidak perlu khawatir tentang Sovereign. Petik 2. Orang tua ini sekarang dikelilingi oleh kabut hitam. Dia melawan cahaya kuat dengan kekuatan dan mendekati Wang Lin, tapi kabut hitamnya menghilang. Sebuah cakar hitam menjulur keluar dari kabut dan tanpa ampun mencakar Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia merasakan sumber energi asal kultivator langkah ketiga mendekatinya, tapi dia sangat tenang. Dia dengan dingin melihat cakar yang mendekatinya dan mundur selangkah ke pintu Heaven Diving Bed. Ketika orang tua itu sudah dekat, gerbang Heaven Diving Bed melepaskan cahaya yang kuat. Di saat yang sama, sebuah lengan raksasa muncul di luar gerbang dan tanpa ampun meraih ke arah lelaki tua itu.
Kabut hitam di sekitar lelaki tua itu meledak menjadi gelombang sumber energi asal untuk menahan lengan besar itu sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Namun, runtuhnya kabut hitam tidak menyebabkan lengannya berhenti sedikit pun. Itu langsung mencapai orang tua itu. Tidak peduli seberapa banyak lelaki tua itu mencoba menghindar, dia tidak bisa menghindari lengannya. Dia mengatupkan giginya. Kemudian lelaki tua itu menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah dan tubuhnya berlipat 3. Dua dari mereka menyerbu ke lengan dan salah satunya menyerbu ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, lengan raksasa itu membentuk kepalan dan kecepatannya menjadi 2 kali lipat saat disapu oleh 2 klon dari lelaki tua itu. Kemudian dengan cepat mundur dan meraih lelaki tua yang menyerang Wang Lin, dan tanpa ampun meremasnya. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung, tapi sekarang, orang tua itu mengungkapkan senyum masam saat dia menghela nafas sebelum tubuhnya menghilang. Dari awal sampai akhir, Wang Lin memiliki ekspresi acuh tak acuh yang tidak berubah sama sekali. Setelah lelaki tua itu menghilang, gerbang di belakang Wang Lin menyala sekali lagi dan dengan cepat menyusut. Pintunya menjadi kabur dan menghilang kembali ke Heaven Diving Bed. Butuh jiwa asal Wang Lin dan pergi. Kemudian ia keluar dari sistem bintang dan menghilang tanpa jejak. Alam 7 warna telah gelap selama 100 tahun. Pada hari ini, cahaya terang muncul di langit di atas gunung di bagian terdalam dari alam 7 warna. Saat cahaya ini menyelimuti alam 7 warna, ilusi samar dengan kebingungan di matanya muncul. Dia menghela nafas saat dia melihat tubuh yang tertutup debu di puncak gunung. Itu seperti mimpi, sebuah mimpi yang berlangsung selama bertahun-tahun, ilusi bergumam saat itu secara bertahap menyatu dengan tubuh di gunung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Debu segera tertiup. Setelah tidur selama 100 tahun, dia sekali lagi berdiri. Saat dia berdiri, aura kultivator Nirvana Cleanser tahap akhir menyebar dari tubuhnya. Aura ini terus naik hingga menembus ke puncak tahap pembersih Nirvana. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Ini meningkat seperti orang gila sekali lagi. Ia mencoba mencapai tahap Nirvana Saterer. Jumlah niat dao dan energi asal yang dia serap dari salah satu bunga sangat besar. Meskipun Heaven Diving Bed telah menyerap sebagian besar darinya, karena Wang Lin telah mengambil inisiatif untuk mengambil dari Heaven Diving Bed untuk pertama kalinya, dia masih mendapat banyak. Pada saat ini, rambutnya bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura aneh. Tato api terbentuk di mata kirinya dan tato petir terbentuk di mata kanannya. Mereka terbang keluar dan menyatu menjadi satu. Ada juga garis besar kata, pertempuran, di dalamnya. Ini adalah tanda yang tidak pernah muncul di dunia. Itu adalah hukum yang benar-benar baru. Pada saat ini, saat tanda itu melintas, itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menjadi satu dengan domain benar dan salahnya. Tanda seperti yin dan yang tiba-tiba muncul di luar tato guntur dan api yang menyatu dan perlahan berputar. Akhirnya, itu memancarkan cahaya iblis sebelum menyusut hingga tampak seperti bintang. Itu kemudian bersembunyi di antara alisnya. Tidak peduli bagaimana Anda memandang bintang ini, itu terlihat sangat mirip dengan bintang dewa kuno. Jika Dewa Kuno Bintang 9 telah membentuk bintang yang terbuat dari hukum ini, banyak yang akan mengira Dewa Kuno ini, Dewa Kuno Bintang 10. Saat bintang hukum ini muncul, tubuh Wang Lin mengeluarkan aura seorang kultivator Nirvana Saterer. Aura ini sangat kuat yang menghancurkan bumi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia mengangkat tangan kanannya, dengan cepat membentuk segel, dan menunjuk ke tubuh ini. Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi dia tidak berhenti dan menunjuk lebih jauh. Setelah meletakkan segel yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhenti. Aura Nirvana Saterer dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang sampai tersembunyi di bawah berbagai batasan. Aura ini cukup untuk membuat kultivasi saya mencapai puncak tahap awal Nirvana Saterer, tapi ini dari pemahaman yang belum sepenuhnya saya pahami. Jika saya tidak sepenuhnya memahami semua dao yang saya serap, menggunakan kultivasi ini akan membuat saya hampir tidak mungkin untuk maju. Ini akan berdampak terlalu besar pada kultivasi masa depan saya. Namun, menyerah sekarang akan sangat disayangkan, jadi mari kita segel dulu, dan setelah aku benar-benar memahami semua niat dao yang aku serap, aku bisa melepaskan segelnya satu per satu. Saat itu, tidak akan ada salahnya. Itu juga akan membuat kultivasi saya lebih kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan dingin di matanya. Dengan kultivasi Nirvana Cleanser puncak saya yang setengah langkah ke tahap Nirvana Saterer, dikombinasikan dengan tubuh dewa kuno saya, mantra saya, dan harta magis, saya bertanya-tanya seberapa kuat saya, bisakah saya menang melawan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir atau bahkan puncak pembudidaya Nirvana Saterer. Saya seharusnya bisa menang melawan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir, tetapi untuk kultivator Nirvana Saterer puncak,
karena saya belum bertarung satu pun, saya tidak tahu, jika ada kesempatan, saya harus melawannya. Tanda yang tersembunyi di antara alis Wang Lin berkedip tak terkendali dan niat pertempuran yang kuat menyelimuti dirinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan bintang itu dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari dia tidak sepenuhnya memahami Tao yang telah dia serap. Waktunya pergi. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar binatang nyamuk itu setelah bertahun-tahun. Juga, berapa lama aku tidur di dalam bunga selama, seharusnya setidaknya 20-30 tahun. Mata Wang Lin bersinar dan penuh dengan kepercayaan diri saat dia berjalan ke depan. Dia meninggalkan gunung dan terbang lurus ke depan. Sekarang ini sudah berakhir, aku harus pergi ke alam surgawi angin. Jika saya dapat mengumpulkan sejumlah besar nyamuk buas, saya bahkan dapat mencoba masuk ke Sekte Dewa. Aku hanya tidak tahu apakah Tuo Shen sudah bangun. Pada saat ini, di sistem bintang kuno, di antara bintang-bintang yang tak terbatas, Tuo Shen menatap bintang-bintang. Dia mengatupkan giginya, merasa sangat murung. Dia diliputi amarah dan ingin menghancurkan setiap makhluk hidup yang dilihatnya. Dia telah berusaha keras untuk menembus formasi itu. Pada akhirnya, dengan biaya meruntuhkan bintang dan mengorbankan kultivator langkah ketiga yang disegel di bintangnya, dia hampir tidak bisa melewati formasi penyegelan untuk melahap Wang Lin. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Dia tidak berada di dalam Sealet Realm dan bukan di Outer Realm, tapi auranya ada di dalam formasi Realm Sealing. Mungkinkah dia bersembunyi di dalam formasi penyegelan? Tapi itu tidak mungkin dengan tingkat kultivasinya. Dia meraung ke langit dan matanya menjadi merah. Dia menjadi sadar akan beberapa pembudidaya kuno di medan bintang di kejauhan. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke arah itu. Wang Lin terkutuk, dewa ini akan menemukanmu suatu hari nanti. Aku akan melahapmu untuk menenangkan amarah di hatiku. Bab 1222 Hasil Jiwa Master Cloud. Wang Lin melangkah keluar gunung sambil merenung. Retakan di atas gunung telah menghilang bersama dengan semua cahaya, dan alam tujuh warna telah memasuki kegelapan sekali lagi. Melihat kegelapan di depannya, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Tepat saat dia akan pergi, dia terkejut dan melihat ke lembah di bawah. Keluar dan temui aku. Suara Wang Lin tenang, tapi berisi keagungan yang tidak bisa ditolak. Suara dinginnya bergema di dalam lembah seperti embusan angin dingin. Seluruh alam tujuh warna bergetar. Itu seperti kata hukum. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan pikirannya bergetar. Master Cloud Soul sedang duduk di dalam gua di lembah. Dia telah terbangun saat cahaya muncul di atas gunung dan Wang Lin kembali. Setelah itu, dia merasa panik dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dia samar-samar menebak bahwa orang dari 100 tahun yang lalu sepertinya telah kembali. Niat membunuhnya dari 100 tahun yang lalu sebagian besar menghilang seiring berjalannya waktu. Saat dia ragu-ragu, dia merasakan aura yang hampir membuatnya kehilangan akalnya muncul. Pada saat yang sama, kata-kata dingin itu menabrak tubuhnya dari segala arah dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Wajahnya pucat dan suara gemuruh bergema di telinganya. Api biru samar muncul di sekelilingnya seolah-olah itu membakarnya, dan guntur menyebar ke seluruh api, menyebabkan tubuhnya mati rasa. Yang lebih mengejutkannya adalah niat pertempuran gila di dalam hatinya. Jika dia bisa melampiaskan niat pertempuran ini, itu akan baik-baik saja, tetapi itu terkunci di dalam tubuhnya. Niat pertempuran ini membakar jiwa asalnya, sedemikian rupa sehingga rasa sakit bahkan menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan bahkan dengan tingkat kultivasinya. Apa yang membuatnya merasa lebih takut adalah bahwa dia memiliki perasaan kuat bahwa jika dia tidak segera keluar, pihak lain hanya perlu berpikir untuk membunuhnya. Ini, bagaimana mungkin dia, sekuat ini? Wajah Master Cloud Soul benar-benar pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara Wang Lin sekarang dan Wang Lin dari 100 tahun yang lalu seperti jarak antara langit dan bumi. Master Cloud Soul keluar dari gua tanpa ragu-ragu dan melihat Wang Lin mengambang di langit. Saat dia melihat Wang Lin, pikirannya menjadi kosong dan detak jantungnya menggantikan segalanya. Lingkungannya benar-benar sunyi tanpa satu suara pun, tetapi dalam pikiran Master Cloud Si, dunia telah menjadi telapak tangan Wang Lin. Dia terjebak di dalam telapak tangan Wang Lin tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Hidupnya tidak lagi dalam kendalinya sendiri, tetapi di tangan orang yang ada di hadapannya. Secara khusus, dia merasakan perasaan aneh di antara alis Wang Lin. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia merasa seperti ada mata yang menatapnya. Mata itu berisi hukum yang tidak bisa dia bayangkan. Dia merasa seperti api biru, guntur, dan niat pertempuran yang bisa menghancurkan jiwa asalnya semuanya berasal dari mata ketiga itu.
Kembali ketika Wang Lin mendistorsi transfernya, membuatnya muncul di lembah yang dipenuhi dengan binatang buas, meskipun dia merasa takut, itu tidak signifikan dibandingkan dengan saat ini. Dalam pandangannya, aura yang dilepaskan Wang Lin bisa menyapu seluruh alam tujuh warna, dan dia seperti semut di hadapan Wang Lin. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan wajah Master Cloud Soul menjadi lebih pucat. Wang Lin dengan dingin menatap Master Cloud Soul dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk ke kekosongan dan tatapan dinginnya bertabrakan dengan Master Cloud Soul. Tanda aneh muncul dari tangan kanan Wang Lin dan perlahan terbang menuju Master Cloud Soul. Tanda ini tidak cepat, dan jika Master Cloud Soul ingin menghindar, itu akan sangat mudah. Namun, sebelum tatapan Wang Lin dingin, keringat keluar dari dahi Master Cloud Soul, dan dia tidak berani bergerak. Dia memiliki perasaan kuat bahwa jika dia berani bergerak, yang menunggunya adalah pembantaian. Dia percaya bahwa Wang Lin bisa melakukannya dan bahkan langsung membunuhnya. Ini adalah prediksi yang dia peroleh dari kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah merasakannya sejelas hari ini. Dia tanpa daya melihat tanda yang mendekat dan mulai berjuang, tetapi pada akhirnya dia melepaskan semua perlawanan. Dia membiarkan tanda itu tertanam dalam di antara alisnya. Saat tanda itu mendarat, api biru, guntur, dan niat pertempuran di dalam jiwa asalnya berkumpul di antara alisnya. Mereka menyatu dengan tanda, dan setelah berkedip beberapa kali, itu menghilang. Master Cloud Soul diam-diam menghembuskan nafas lega, kemudian dia menjadi sangat hormat dan berbisik, budak tua ini menyapa Tuan. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa sasarannya bukanlah membunuh, tetapi mengendalikan. Meskipun pihak lain tidak secara eksplisit mengatakannya, tindakan Wang Lin mengungkapkan niatnya. Hidup sebagai budak Wang Lin atau mati. Ini memang ide Wang Lin. Jika Master Cloud Soul tidak menyerah, dia tidak keberatan membunuhnya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Master Cloud Soul dan dengan tenang bertanya, sudah berapa lama aku tertidur? Master Cloud Soul merasa pahit di hatinya, tetapi tidak ada keengganan di dalamnya. Namun, ada sedikit kebingungan, terutama ketika dia memikirkan tentang Wang Lin 100 tahun lalu. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia dengan cepat dan hormat menjawab, guru telah tertidur selama 99 tahun. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia menatap dunia gelap di hadapannya dan merenung dalam diam. Jadi, sudah banyak waktu berlalu. Master Cloud Soul tidak berani mengganggu renungan Wang Lin. Dia hanya melihat Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang dia pandang dengan jijik 100 tahun yang lalu akan menjadi tuannya. Sesaat kemudian, tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbang ke kejauhan. Master Cloud Soul mengikutinya dan mendesah di dalam hatinya. Dengan level kultivasi Wang Lin saat ini, dia bergerak sangat cepat dan tiba di lembah Simamo. Karena kehendak Wang Lin, tempat ini terhindar saat api dan guntur menyapu alam tujuh warna. Dia melambaikan tangan kanannya. Wang Lin berjalan ke lembah. Master Cloud Soul dengan hormat berdiri di luar lembah. Tanpa perintah Wang Lin, dia tidak akan berani masuk bahkan setengah langkah. Di dalam lembah, Wang Lin melihat pemandangan yang familiar. 100 tahun ini telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak siap, yang membuatnya merasakan krisis. Tuo Shen seharusnya sudah kabur. Mata Wang Lin berbinar dan dia langsung menuju gua pertama. Perasaan ilahinya menyebar dan dia menghela nafas lega. Di dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya di gua pertama, semua kristal asal telah digunakan dan semua jiwa binatang telah hilang. Binatang nyamuk itu tergeletak di tanah dengan struktur seperti kepompong di sekelilingnya. Itu sangat lemah dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Saat akal ilahi Wang Lin masuk, binatang nyamuk yang lemah itu segera membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di dalam diri mereka, tetapi segera mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ia mulai berjuang, tetapi saat ini, ia masih kekurangan kristal asal untuk menyelesaikan transformasinya, sehingga tidak bisa membebaskan diri. Setelah Wang Lin melihat ini, hatinya sakit saat dia membuka gua dan masuk ke dalam. Tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanan ini terbuka. Semua kristal asal yang dia terbang keluar. Saat kristal origin ini muncul, mereka melepaskan energi origin yang padat dan terbang menuju ke pompong. Mereka binatang buas mulai menyerapnya sehingga bisa melanjutkan metamorfosisnya. Bawa Chen Tianjun ke sini. Dia seharusnya masih hidup. Pesan indera ilahi Wang Lin menembus keluar dari lembah dan memasuki pikiran Master Cloud Soul. Master Cloud Soul dengan hormat mengakui sebelum dia pergi ke kejauhan. Chen Tianjun sedang duduk di dalam gua yang sama dari 100 tahun yang lalu. Pikirannya terasa sangat rumit selama 100 tahun ini, dan harapannya untuk pergi sepertinya telah menghilang. Dia sering menatap kosong dunia gelap di hadapannya dan memikirkan kehidupannya sebelum masuk ke sini.
Guru dan sesama saudara saya harus berada di wilayah peringkat 9 di medan perang melawan binatang buas, di sanalah saya seharusnya tidak berada di sini. Dia telah menghabiskan 100 tahun terakhir sendirian di dunia yang gelap ini. Dia menjadi putus asa, tetapi saat Wang Lin terbangun, cahaya terang yang muncul di kegelapan membuat Chen Tianjun gemetar. Dia ingin meninggalkan tempat ini, dia sangat ingin meninggalkan tempat ini. Suasana cemas seperti ini sudah cukup untuk membakar jiwanya. Dia tiba-tiba berdiri sebelum dia bergegas keluar dan melihat ke kejauhan, dan pikirannya bergetar. Dia kembali. Saat dia menunggu dengan cemas, Chen Tianjun segera melihat sinar cahaya di kejauhan. Dia melihat Master Cloud Soul di dalam cahaya dan segera merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menjadi sangat berhati-hati. Master Cloud Soul melayang di udara dan dengan dingin menatap Chen Tianjun. Dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Chen, guru ingin bertemu denganmu. Silakan ikuti saya." Menguasai. Chen Tianjun terkejut, dan setelah merenung sebentar, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Master Cloud Soul tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Chen Tianjun tiba di lembah Simamo. Dia jelas merasakan aura Wang Lin di sini, dan matanya menunjukkan ekstasi. "Rekan kultivator Chen, silakan masuk," kata suara Wang Lin dari dalam lembah. Chen Tianjun dengan bersemangat memasuki lembah. Dia segera melihat sosok Wang Lin di luar gua. "Saudara Lu," ketika Chen Tianjun melihat Wang Lin, suaranya bergetar karena kegembiraan. Setelah 100 tahun menunggu, hari itu akhirnya tiba. Bahkan dia merasa sulit untuk mengontrol suasana hatinya. "Apakah Anda mendapatkan cukup kristal asal?" Wang Lin sedikit mengangguk. "Cukup, lebih dari cukup." Chen Tianjun mengangkat tangannya dan membuka celah ke ruang penyimpanan ini. Dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memindainya dengan akal ilahi sebelum meninggalkan satu kalimat dan berjalan ke dalam gua. "Tunggu aku. Aku akan membawamu keluar dari sini." Petik 2. Chen Tianjun telah menunggu 100 tahun untuk ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia kemudian menatap langit yang gelap. Pada saat ini, bahkan langit yang gelap tampak lebih cerah. Akhirnya kita bisa pergi. Bab 1223 Perubahan Mengejutkan. Di dalam gua pertama, Wang Lin membuka tas pegangan. Ada banyak kristal asal di dalamnya. Tampaknya Chen Tianjun memang dengan sungguh-sungguh mengumpulkannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan semua kristal asal dari tas dibuang ke batasan sekitarnya. Suara letupan bergema karena semua kristal asal yang ditempatkan Wang Lin sebelumnya memiliki semua energi asal mereka terkuras dan dihamburkan menjadi debu. Saat mereka menghilang, kristal asal baru jatuh. Sejumlah besar energi asal memasuki hewan nyamuk melalui pembatasan. Sejumlah besar vitalitas memasuki tubuh nyamuk, dan perlahan pulih dari kondisi lemahnya. Warna ungu di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh cahaya keemasan yang samar. Cahaya keemasan itu sangat redup, namun saat muncul, tubuh nyamuk mengeluarkan tekanan. 100 tahun pemurnian dengan kristal asal yang cukup untuk membuat sakit hati sekte manapun, bersama dengan metode khusus, akhirnya memungkinkan binatang nyamuk itu berhasil bertransformasi. Ketika energi asal terus masuk, binatang nyamuk itu terlihat semakin baik, dan mulai meronta dan mengaum. Akhirnya, ketika sekitar 70% kristal asal di dalam kantong dikonsumsi, binatang nyamuk itu mengaum dan bergegas keluar dari kepompong. Saat ia terbang, mulutnya yang tajam menusuk ke dalam kepompong dan menyedotnya hingga kering. Raungan keras menggema keluar dari gua. Binatang nyamuk emas pucat itu sangat ceria saat mengelilingi Wang Lin. Mulutnya yang besar terus menjilati Wang Lin, dan tampak sangat bersemangat. Ukuran binatang nyamuk telah berubah. Sekarang panjangnya hanya 30 kaki, tapi itu mengeluarkan aura yang menyaingi pembudidaya pembersih nirvana. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya untuk menyingkirkan nyamuk itu. Binatang nyamuk adalah kartu asnya, dan sebelum dia memiliki gerombolannya sendiri, dia tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Setelah berjalan keluar dari gua, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengambil semua benda di dalam gua, termasuk tungku pil raksasa. Adapun gua-gua dengan yang hilang dan yang tercerahkan, sekarang semuanya kosong. Mereka semua telah mati dalam pertempurannya dengan lelaki tua berambut putih ketika lelaki tua berambut putih itu memanggil semua maksud dao mereka. Bahkan orang tua di gua ke-8 telah menghilang tanpa jejak. Hanya ada tulang dan abu di tanah sekarang. Meskipun Simamo telah menemukan semua anggota sektenya, tidak satu pun dari mereka yang terbangun, dan mereka semua menghilang. Wang Lin menghela nafas saat dia berdiri di luar gua ke-6 dan tangannya menekan gerbang batu. Pembatasan waktu berdesir, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya tanpa ampun menabraknya.
Hantaman kuat datang dari Wang Lin dan mendarat di atas batu. Juga, bintang yang dibentuk oleh hukum Wang Lin menyala saat ini. Ada gemuruh yang mengguncang surga saat batu di bawah tinjunya retak dan runtuh. Chen Tianjun secara pribadi melihat ini. Dia tersentak dan menatap Wang Lin dengan kagum. Bahkan Master Cloud Soul di luar lembah menyadarinya, dan pikirannya bergetar. Saat dia membuka batu itu, Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat bagus. Wang Lin memasuki gua, mengambil batu giok di dalamnya, dan memindainya dengan akal ilahi. Seperti yang dia harapkan, giok itu berisi metode pembatasan waktu. Dengan menggunakan metode yang sama, Wang Lin membuka gua ketujuh dan juga mengambil batu giok di dalamnya. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi, dan setelah menghafal pembatasan waktu, dia menghancurkan giok itu. Batasan waktu adalah salah satu dari 4 batasan besar, dan bahkan si Mamo membutuhkan 100 tahun untuk mempelajarinya. Batasan ini begitu dalam sehingga perlu belajar dengan cermat untuk mempelajarinya. Itu juga kuat, dan jika tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat pesat, atau dia tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang batasan, atau dia tidak mewarisi batasan pemusnahan, dia tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, bagian terpentingnya adalah si Mamo belum mempelajari esensi sebenarnya dari pembatasan waktu. Bagaimanapun, dia tidak punya cukup waktu dan baru saja mempelajarinya. Wang Lin tidak akan membiarkan orang lain mempelajarinya dari batu giok karena kelalaiannya. Karena itu, dia menghancurkan batu giok itu sehingga hanya dia yang bisa menguasainya. Gua ke-9 ini memiliki batasan paling banyak dan juga yang paling misterius di antara semua gua Simamo. Wang Lin melihat kabut 7 warna di dalam tetapi tidak bisa melihat ke dalam kabut. Ke depan, dia tiba di luar gua ke-9. Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu dan menekannya. Riak menyebar ke seluruh batu dan perlahan menjadi transparan. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat ke dalam gua dan melihat kabut 7 warna yang tampaknya telah ada selama-lamanya. Cahaya 7 warna tampak bocor keluar dari gua, menerangi lembah yang gelap ini. Melihat kabut 7 warna di dalam gua, Wang Lin samar-samar melihat sesuatu. Di tengah-tengah kabut 7 warna adalah kerangka. Itu adalah bangkai seekor binatang, dan itu tampak seperti seekor rusa kecil. Namun, ada pedang pendek yang menusuk tulang binatang itu. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya di alam 7 warna. Dia tidak mengerti apa artinya ini. Setelah merenung untuk waktu yang lama, tangan kanan Wang Lin jatuh ke atas batu. Suara letupan menggema, tapi batunya tidak runtuh. Wang Lin mengerutkan kening, lalu tangannya membentuk yang lain terlebih dahulu dan dia mendengus dingin. Ada suara gemuruh yang keras, dan seluruh lembah sepertinya bergetar. Jumlah retakan meningkat sampai batu itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kabut 7 warna tidak berubah sama sekali karena runtuhnya batu. Itu masih tetap dalam gumpalan dan bergerak dengan aneh. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berjalan ke dalam gua. Dia berhenti di luar kabut dan mulai mengamati dengan hati-hati dengan akal ilahi. Setelah waktu yang lama, ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat beberapa petunjuk. Kabut ini tidak muncul entah dari mana, sepertinya datang dari kerangka rusa. Menarik, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya untuk mencapai kabut, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti. Pada momennya, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa asal Alsir yang berjuang untuk keluar dari 18 Hell Celestial Sealing Stem. Ini adalah pertama kalinya jiwa yang disegel dan dikeluarkan dari siklus reinkarnasi menunjukkan tanda-tanda perjuangan ketika tidak dipanggil. Pikiran Wang Lin segera memasuki stempel segel surgawi ke-18. Dia menyapu 18 lapisan neraka ke tempat jiwa Alsir berada dan menyatu dengannya tanpa ragu-ragu. Aura Wang Lin berangsur-angsur berubah drastis. Dia tidak lagi terlihat seperti Wang Lin tetapi menjadi Alsir. Dia tenang, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Merasakan jiwa Alsir, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keinginan jiwa akan kabut 7 warna. Keinginan ini sangat kuat. Terlihat jelas dari usahanya untuk keluar dari Celestial Sealing Stem. Keinginan, aku ingin melihat apa gunanya kabut 7 warna ini bagimu. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya 7 warna dan tangan kanannya meraih kabut. Tepat pada saat ini, kabut 7 warna bergejolak dan memasuki tangan kanan Wang Lin. Segera, semua kabut 7 warna menghilang, tetapi lebih banyak muncul dari tulang binatang itu, dan kabut baru itu juga diserap oleh tangan kanan Wang Lin. Kabut memasuki energi asal Wang Lin dan langsung masuk ke stempel penyegelan surgawi. Jiwa Alsir mulai menyerapnya seperti orang gila, dan saat dia menyerap, seolah-olah dia telah berubah dari ilusi menjadi memiliki daging dan darah.
Wang Lin merasa seperti dia sedang melihat Alsir yang sebenarnya daripada perpaduan dua jiwa dari avatar Alsir. Waktu perlahan berlalu. Setelah 15 menit, tulang binatang itu tidak lagi mengeluarkan kabut 7 warna. Semua kabut yang masuk ke tubuh Wang Lin diserap oleh jiwa Alsir. Jiwa Alsir duduk seolah-olah dia sedang berkultivasi untuk mencerna. Perasaan yang sangat tidak disukai Wang Lin menjadi semakin jelas. Sangat menarik, Wang Lin mengamati sejenak dan kemudian menarik akal ilahinya. Pandangannya tertuju pada kata pendek di dalam tulang binatang itu. Wang Lin mencabut pedangnya dan dengan hati-hati melihatnya. Ada juga segel di atasnya, dan itu persis sama dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Saat dia mencabut pedang, tulang binatang itu berubah menjadi abu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tahu ini bukan waktunya untuk melepaskan segelnya. Dia menyingkirkan pedang pendek itu dan keluar dari gua. Melihat langit yang gelap, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayo kita pergi." Dengan itu, dia pindah dan membawa Chen Tianjun keluar dari lembah. Master Cloud Soul mengikuti saat mereka menyerbu ke tepi alam 7 warna. Ketiganya dengan cepat bergerak dengan Wang Lin sebagai pemeran utama, dan aura tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Dia tampak sangat ragu-ragu dan tidak berani datang terlalu dekat, malah memilih untuk mengikuti di belakang mereka. 4 sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba di tepi alam 7 warna. Mereka tiba di tempat altar ketika mereka tiba, tetapi altar telah runtuh. Berdiri di sini, tangan Wang Lin membentuk segel dan metode untuk pergi yang dia peroleh dari ingatan Tuan Ashen Pine muncul di benaknya. Tangannya bergerak semakin cepat dan segel muncul di kehampaan. Saat itu mengeluarkan cahaya lembut, retakan tersembunyi sepertinya terbuka perlahan. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah, tangannya berhenti, dan kepalanya menatap langit yang gelap. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul entah dari mana. Ketika muncul, itu sepertinya menyebabkan langit yang gelap runtuh dan membuat pecahan langit menjadi bagian dari pusaran. 2 tatapan kejam yang telah ditandai dengan berlalunya waktu muncul di dalam pusaran dan jatuh pada Wang Lin. Kamu telah memakan buah dao saya dan kamu ingin pergi begitu saja. Bab 1224 Telapak Tangan. Suara ini seperti guntur yang turun dari langit, menyebabkan bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi seolah-olah akan runtuh. Suara kehancuran tersembunyi di kegelapan dan datang dari segala arah. Saat suara ini muncul, tekanan datang dari segala arah dan perlahan turun. Saat tekanan menurun, alam 7 warna tampaknya menjadi kehampaan di mana kekuatan tak berujung mulai mengalir dari segala arah. Chen Tianjun adalah orang terlemah di sini. Tepat di bawah tekanan ini, jiwa asalnya bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur saat ekspresinya berubah drastis, dan dia mengeluarkan pil untuk dimakan untuk membantunya menahan tekanan ini. Wajah Master Cloud Soul pucat saat dia menatap langit. Dia menatap sepasang mata dan merasa seperti telanjang di bawah tatapan itu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Pupil wanita tua berbaju hijau menyusut dan wajahnya menjadi pucat. Ilusi muncul di sekelilingnya saat dia dengan cepat berubah antara wanita tua dan wanita paruh baya yang cantik. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak. Saat tekanan turun padanya, area di sekitarnya mulai berubah. Seolah-olah ada hukum di sekitarnya yang tampaknya tidak bercampur dengan dunia. Dia menatap mata di pusaran dan tetap diam, tetapi tangan kanannya secara bertahap membentuk kepalaan. Aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu bisa selamat dari telapak tangan ini, aku akan membiarkanmu hidup. Suara dari dalam pusaran terdengar lelah saat perlahan menyebar. Saat suara ini jatuh, pusaran di langit berputar dengan cepat. Kecepatan putaran segera mencapai puncaknya. Saat itu mengaduk langit, bahkan mata menjadi tersembunyi di dalam pusaran. Pusaran itu meraung keras dan dunia sepertinya mulai runtuh di depan mata Wang Lin. Tepat pada saat ini, pusaran turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah semua kehidupan akan terkoyak dan menjadi bagian dari pusaran. Saat pusaran turun, bumi bergetar hebat dan suara air mata yang tak berujung bergema di kegelapan. Chen Tianjun batuk darah. Saat pusaran turun, jiwa asalnya bergetar hebat. Master Cloud Soul dan wanita tua berbaju hijau semuanya gemetar, dan mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Pusaran itu turun lebih cepat, menekan bumi. Mata Wang Lin berkedip dingin dan dia melompat ke udara seperti meteor. Dia menyerbu langsung ke langit dan melemparkan pukulan yang mengguncang surga ke pusaran di langit. Gemuruh yang mengguncang surga bergema di alam 7 warna seperti guntur yang menderu. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit bersama dengan pukulannya. Seperti jutaan ular perak, mereka menerangi dunia. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena pukulan Wang Lin.
Ketika pukulan itu mendarat, guntur semua berkumpul di tangan kanan Wang Lin, membentuk dampak tak terbayangkan yang melesat ke langit. Gemuruh bergemuruh terus bergema, tetapi pusaran tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Mengambang di udara, pakaian Wang Lin membuat banyak suara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hisapan dari pusaran ingin menyedot jiwa asalnya, menyedot energi asalnya, dan menghancurkan tubuhnya. Apakah kalian semua ingin menunggu di sini untuk mati atau bergegas keluar bersamaku? Kata-kata Wang Lin bergema seperti hembusan angin dingin yang mendarat di telinga tiga orang di bawah. Master Cloud Soul mengatupkan giginya dan melompat ke kiri Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka menjerit nyaring. Ekspresi Master Cloud Soul menjadi ganas. Wanita tua berbaju hijau itu pucat, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk menyerang dan berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan kabut muncul di sekelilingnya. Kabut itu berwarna merah darah dan mengandung aura hidup dan mati. Ada banyak batasan yang berkedip di dalam. Chen Tianjun adalah orang terakhir yang terbang. Dia berdiri di bawah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Aura jiwa binatang muncul sampai lebih dari 10 jiwa binatang mengelilinginya. Di antara mereka ada 2 jiwa binatang peringkat 12. Meskipun mereka sangat lemah dan tidak sekuat saat mereka masih hidup, itu masih mengejutkan. Wang Lin tidak melihat ketiganya di sekitarnya. Bintang yang terbuat dari hukum melintas di antara alisnya. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan Trisula muncul. Dia mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Bagaimana dengan kekuatan satu telapak tangan? Wang Lin bergegas keluar sambil menertawakan pusaran yang turun dari langit ini. Sepertinya langit akan runtuh dan akan jatuh ke bumi. Semua kehidupan akan hancur. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terus menyerang, guntur di sekelilingnya melintas seperti orang gila dan niat pertempuran memenuhi tubuhnya. Keinginan tak terduga untuk bersaing melawan dunia mulai terbentuk. Bahkan jika langit akan runtuh, dia akan menemukan cara untuk menerobos dan membunuh surga. Di bawah niat pertempuran ini, Master Cloud Soul mengeluarkan raungan dan fragmen jiwa di sekitarnya mulai berkumpul. Dia mengeluarkan penusuk hitam dan meludahi darah di atasnya seolah-olah melepaskan segel. Penusuk segera mengeluarkan aura kuno saat dia bergegas keluar setelah Wang Lin menuju pusaran. Darah Master Cloud Soul sepertinya mendidih. Jika dia bisa menyerang, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Wanita tua berwajah hijau itu tanpa darah, tapi matanya cerah dan teguh. Dia melambaikan tangan kanannya dan kabut di sekelilingnya terbelah menjadi 2. Yang satu adalah hidup dan yang lainnya adalah kematian, dan mereka melingkari dia seperti 2 naga. Naga kabut hidup dan mati menyergapnya saat dia mengikuti Wang Lin. Chen Tianjun mengikuti ketika semua jiwa binatang meraung dan berkumpul di sekitarnya. Mereka mengeluarkan raungan perjuangan untuk bertahan hidup saat mereka menyerang seperti orang gila. 4 sinar cahaya mendekati pusaran di langit, dengan Wang Lin memimpin jalan. Mereka semakin dekat. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan. Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur saat dia melambaikan Trisula dan memulai serangannya ke pusaran. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno saat dia bergerak seperti meteor yang bisa menghancurkan semua penghalang di dunia. Dia merobek lubang di pusaran. Namun, pusarannya terlalu besar. Ketika itu menyelimuti mereka, Chen Tianjun adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya. Jiwa binatang buas di sekitarnya runtuh dan tubuhnya bergetar sebelum dia meledak dan diserap oleh pusaran. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi pusaran itu terlalu kuat dan dia akan ditarik masuk. Kamu berjanji untuk membawaku keluar. Janji Anda. Jiwa asal Chen Tianjun merilis pesan indera ketuhanan yang menyedihkan. Saat pesannya bergema, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih jiwa asal Chen Tianjun dan mulai bertarung dengan kekuatan pusaran. Dengan keras, jiwa asal Chen Tianjun terbelah 2. Satu bagian dilahap pusaran dan separuh lainnya diambil oleh Wang Lin. Wang Lin menyerbu di celah pusaran. Saat Master Cloud Soul menyerbu ke pusaran, suara letusan bergema di tubuhnya dan dia mengeluarkan darah. Semua fragmen jiwa di sekitarnya mati dan bahkan harta karun ajaib itu runtuh. Namun, harta karun ajaib itu tidak biasa, dan dengan menggunakan keruntuhannya, dia bergegas ke celah yang telah dibuka Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau mengatupkan giginya dan menyerbu ke celah. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, semua batasan hidup dan mati dia rusak dan dia batuk darah. Melihat kekuatan hisap meningkat dan celah menutup dengan cepat, dia membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya dan menyebabkan tubuhnya bergetar. Sesosok muncul di kanannya dan satu lagi di kiri. Salah satunya adalah wanita tua dan yang lainnya adalah wanita paruh baya. Saat kedua sosok ini muncul, mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri.
Dia dapat menemukan jalan untuk bertahan hidup pada saat bahaya ini. Dengan kekuatan penghancuran diri ganda, wanita tua berbaju hijau itu mampu melewati celah di pusaran tersebut. Namun, ini belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Pusaran itu menembus semua orang dan mendarat di tanah. Gemuruh menggelegar bergema saat bumi bergetar dan mulai bergerak. 5 gunung yang menjulang tiba-tiba muncul. Melihat ke bawah dari tempat Wang Lin berada, dia bisa dengan jelas melihat semuanya. Ini, darah terus keluar dari sudut mulutnya, dan tidak ada kegembiraan saat keluar. Saat dia menatap bumi, matanya menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Wanita tua di sampingnya terlalu terluka dan terlihat putus asa, tapi matanya menunjukkan tingkat ketakutan yang sama. Seluruh bumi ini secara tak terduga menjadi telapak tangan raksasa saat ini. 5 gunung yang menjulang tinggi adalah 5 jari telapak tangan. Banyaknya retakan yang muncul di tanah adalah jejak telapak tangan. Ukuran telapak tangan ini di luar imajinasi. Telapak tangan yang terdiri dari alam 7 warna perlahan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat dari pusaran. Apa kekuatan telapak tangan? Alam 7 warna adalah telapak tangan, gunung adalah jari-jari, dan retakan di tanah adalah jejak telapak tangan. Ini adalah kekuatan telapak tangan yang disebutkan oleh suara kuno. Pada saat ini, Wang Lin, Master Cloud Soul, dan wanita tua berbaju hijau masih berada di dalam alam 7 warna, yang ada di dalam telapak tangan. Kata-kata kuno yang lelah bergema di benak Wang Lin. Arti dari kata-kata ini masih sangat jelas. Lepaskan telapak tangan dan mereka akan hidup. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna mulai perlahan menutup. Aura agung menyebar dan gemuruh-gemuruh bergema saat jari-jari mendekat. Seolah-olah telapak tangan ingin menghancurkan semut di tengahnya. Tidak ada rasa takut di mata Wang Lin, dan niat pertempuran yang kuat memenuhi tubuhnya dan darahnya tampak mendidih. Di antara alisnya, 6 bintang dewa kuno yang buram berputar dengan cepat, dan di tengahnya ada bintang yang terbuat dari hukum wilayah kekuasaannya. Sekilas, dia terlihat seperti dewa kuno bintang 7. Ayo berjuang. Wang Lin memegang trisula dan menyapukannya ke samping tubuhnya. Dia seperti pertempuran surgawi saat dia bergegas turun. Bab 1225 melanggar jari. Saat mengisi daya, cincin yang didapat Wang Lin dari Pang Decai bersinar dan sinar cahaya mengelilinginya. Cahaya berputar dengan cepat, membentuk badai di sekitar Wang Lin. Wang Lin menyerang telapak tangan raksasa yang terbuat dari alam 7 warna. Master Cloud Soul sedikit ragu-ragu, lalu dia mengatupkan giginya dan menyerang setelah Wang Lin. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia terlalu terluka. Tanpa berpikir panjang, dia terbang untuk menghindari telapak tangan. Telapak tangan yang dibentuk oleh seluruh alam 7 warna bergemuruh saat 5 jari mendekat. Ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Adegan ini mengejutkan dunia. 5 jari yang dibentuk oleh pegunungan datang dari 5 arah dan ditekan. Seluruh langit ditempati oleh pegunungan. Itu adalah momen yang mengejutkan. Yang tercepat adalah jari kelingking telapak tangan. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada semburan angin. Angin ini sangat kuat. Seolah-olah dunia akan runtuh di bawahnya dan semua kehidupan akan binasa. Di angin, wanita tua yang sudah terluka parah menjadi pucat pasi. Namun, dia berjuang untuk terbang lebih tinggi dalam upaya untuk melepaskan diri dari telapak tangan. Dia tahu bahwa target dari telapak tangan yang tak terbayangkan ini adalah Wang Lin. Selama Wang Lin meninggal, dia harus tenang. Pada titik ini, dia bahkan tidak berani berpikir untuk meninggalkan alam 7 warna ini. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, dia harus bertahan hidup. Selama aku bisa bertahan sampai orang bernama Lu itu mati, aku bisa hidup. Jubah hijau wanita tua itu berlumuran darah. Dia berjuang melawan angin untuk terbang lebih tinggi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur saat dia melihat kelingking mendekat. Jari itu sangat besar dan hampir menutupi setengah langit. Pada saat ini, itu membungkuk ke arah Wang Lin. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah penguasa. Dia ingin saya melarikan diri, tetapi mengapa saya harus melarikan diri dan bagaimana saya bisa melarikan diri? Aku mungkin juga bertarung. Wang Lin tertawa saat bintang yang terbuat dari hukum berputar dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba memenuhi langit. Angin hitam ini sangat lebat, cukup untuk menutupi seluruh langit. Ada 6 naga yang meraung di dalamnya yang langsung menyerang kelingking. Saat 6 naga hitam muncul, naga hitam ketujuh muncul di dalam angin hitam. Awalnya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, 6 adalah batasnya, tetapi dengan bintang yang terbuat dari hukum, dia mampu menembus batas dan memanggil naga ketujuh. Ketujuh naga hitam itu membawa energi dingin yang dapat memadamkan kehidupan menuju jari kelingkingnya. Jika jari kelingking adalah gunung yang menjulang tinggi, maka 7 naga hitam adalah naga langit yang akan menghancurkan gunung itu.
Mereka tidak akan menyerah sampai gunung itu runtuh. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia saat hantaman besar tersebar seperti orang gila. Tidak hanya Wang Lin tidak mundur dari gelombang kejut ini, dia mendekat dan menunjuk ke langit. Saat naga hitam terus menghantam gunung dan pingsan satu persatu, energi dingin muncul. Itu berisi perasaan lengket, dan dalam sekejap, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian tetesan hujan langsung terbentuk. Saat tetesan hujan muncul, energi asal yang tak berujung terkondensasi, mengaduk angin, dan menyatu dengan tetesan hujan. Aura ekstrim tiba-tiba menyelimuti area itu. Saat Wang Lin melambaikan tangan kirinya, tetesan hujan ini keluar seperti pedang dan menyerbu ke arah telapak tangan di bawah. Suara retakan bergema saat embun beku putih muncul di permukaan telapak tangan, dan dalam sekejap mata, es muncul. Secara khusus, jari kelingking terkena sebagian besar air hujan. Embun beku menyapu dan membungkusnya dengan cepat. Es tidak berhenti di sini tetapi segera meledak. Ini bukan karena kekuatan telapak tangan, tapi kemampuan panggil hujan. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, perubahan ini tidak akan muncul. Namun, setelah level kultivasinya meningkat, dan dengan rangsangan dari domain pertempuran, perubahan drastis pada Summon the Rain ini terjadi. Setelah hujan es, dan setelah es itu runtuh. Kekuatan es akan menyebabkan target runtuh, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dari sekedar es. Suara dari es yang runtuh bergema di alam 7 warna. Telapak tangan dengan 5 jari bergetar tetapi tidak berhenti sama sekali. Itu segera runtuh. Bahkan kelingking hanya bergetar sedikit, tidak peduli seberapa banyak naga hitam atau es yang runtuh menyerangnya. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan Ice Collapse, dia tidak berhenti. Dia melambaikan tangan kirinya dan membuka mulutnya. Stempel penyegelan surgawi terbang dan sejumlah besar jiwa pertempuran muncul, tetapi bukan jiwa Alsir. Sisanya semua mengikuti Master Void dan menyerbu ke arah kelingking dengan tangisan sedih. Wang Lin sudah habis-habisan. Setelah dia menggunakan Magic Arsenal, tangan kirinya membentuk segel saat dia menunjuk ke tanah dan berteriak. Gunung runtuh. Seluruh bumi bergetar saat 5 gunung berapi agung terbentuk di hadapan Wang Lin, api di dalamnya berkobar. Meskipun itu ilusi, gunung terus runtuh. Juga, pada saat ini, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini semua energi pembantaian yang diserapnya dari Alsir berjubah abu-abu. Energi pembantaian terkondensasi menjadi pedang merah dan ditembakkan ke arah kelingking yang mendekat, bersama dengan semua mantra lainnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semuanya muncul saat 5 jari mendekat. Pada saat ini, angin hitam memenuhi langit, naga hitam meraung, hujan ada di mana-mana, es runtuh, jiwa pertempuran meraung dan bahkan menghancurkan diri sendiri, Mountain Crumbles membentuk kekuatan yang mengerikan, dan ada energi pembantaian di udara. Semua ini menjadi mantra yang sangat kuat, dan melesat ke arah kelingking. Keenam gunung berapi itu segera tumpang tindih dengan kelingking, dan terjadilah gemuruh yang menghancurkan bumi. 7 naga hitam bertabrakan dengan kelingking dan meledak. Hujan terus membentuk es yang terus runtuh. Jiwa pertempuran tak berujung mendekat dan tiba-tiba meledak, menciptakan dampak yang kuat. Pedang yang terbuat dari energi pembantaian ditusuk ke jari dan hancur menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi pembantaian mengalir ke dalam jari. Bumi berguncang cukup untuk Master Cloud Soul untuk mengeluarkan darah dan jiwa asal dari wanita tua berbaju hijau hampir runtuh. Gemuruh yang menggetarkan surga ini menggema di seluruh dunia. Kelingking yang terbentuk oleh gunung tiba-tiba runtuh. Saat suara retakan bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bagian atas jari kelingking meledak, menciptakan badai yang tersebar ke segala arah. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia batuk darah. Cahaya yang melindunginya hancur dan cincin Pang Decai pun hancur. Tubuh Wang Lin segera terlempar ke belakang. Master Cloud Soul berada di belakang Wang Lin. Dengan Wang Lin di depan, tekanan yang dideritanya berkurang banyak. Namun, jiwa asalnya bergetar, semua meridian di tubuhnya hancur, dan semua tulangnya patah. Dia menjadi kacau balau. Wanita tua berbaju hijau itu berada jauh dan karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang kejut. Dia telah terbang ke atas, jadi dia melarikan diri karena keberuntungan, tetapi gelombang kejut masih hampir menyebabkan tubuhnya runtuh. Dia awalnya mengira bahwa dia telah lolos dari bencana ini dan merasa beruntung, tetapi segera ekspresinya berubah sangat. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena jari telunjuknya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan bertabrakan dengannya. Tubuh wanita tua berbaju hijau menjadi kabut darah. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi ketika Wang Lin mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan menangkap jiwa asalnya. Telapak tangan yang terbuat dari alam 7 warna memiliki 5 jari, dan sekarang setengah jari telah hilang.
Namun, kelingking yang patah menjadi dua tidak menghilang tetapi menyerap energi asal dunia seperti orang gila, dan itu dengan cepat berubah. Setelah setengah jari ini terbentuk kembali, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kegilaan. Dia menyerbu ke arah jari telunjuk yang melewati wanita tua itu. Dia harus cepat karena tiga jari lainnya juga mendekat. Dia bisa membayangkan bahwa begitu semua jari mendekat dan telapak tangan membentuk kepalaan, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi orang yang menyebabkan krisis adalah yang terkuat yang pernah dia hadapi. Ketika jari telunjuk mendekat, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan harta karun Pseudo Nirvana Void milik Master Ashen Pine, pedang kristal, muncul. Dia meludahkan darah ke pedang kristal untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan kemudian melemparkannya ke jari telunjuk. Pedang kristal segera melepaskan himne pedang yang mengguncang surga dan energi pedang yang mengerikan. Itu terselubung dalam energi pedang saat ditembakkan ke arah jari telunjuk. Harta karun Pseudo Nirvana Void sangat langka di alam tertutup. Ini adalah harta karun dengan kekuatan besar. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan kekuatan untuk memotong langit dan langsung bertabrakan dengan jari telunjuk. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum gemuruh ini, raungan Wang Lin tampak sedikit kurang, tetapi itu menyebabkan pedang kristal melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat. Pedang, hancurkan. Saat Wang Lin berbicara, pedang kristal tiba-tiba runtuh, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebabkan jari telunjuk berhenti. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit hatinya saat tangan kirinya melambai keluar dari ruang penyimpanannya dan sebuah harta karun terbang keluar. Aura Pseudo Nirvana Void yang sama menyebar. Masih ada satu harta karun Pseudo Nirvana Void di dalam ruang penyimpanan Master Ashen Pine, itu adalah kapak pertempuran biru. Kapak ini dimurnikan dengan beberapa metode yang tidak diketahui dan memiliki segel dalam jumlah besar. Bab 1226 Apakah Anda penguasa? Sekarang Wang Lin mengeluarkannya dan menutupinya dengan darah sebelum ditembakkan sebagai sinar lampu hijau di jari telunjuk. Jari telunjuk lebih kuat daripada kelingking. Pedang kristal runtuh saat itu membuat kontak dan menciptakan gelombang kejut yang kuat di langit. Namun, hal itu hanya menyebabkan jari berhenti sejenak dan tidak retak. Namun, pada saat itu berhenti, lampu hijau menutup dan kapaknya melintas, mendarat di jari. Di bawah kendali Wang Lin, kapak perang melepaskan aura penghancur. Suara letusan bergema saat semua segel di kapak dilepaskan dan aura penghancurnya dilepaskan. Gemuruh bergema di seluruh dunia sekali lagi. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah menggunakan hampir segalanya, semua mantranya dan dua harta Pseudo Nirvana Void. Gemuruh itu bergema lebih keras dan dampaknya bahkan lebih kuat daripada saat jari kelingkingnya runtuh berserakan. Tubuh Master Cloud Soul tidak bisa lagi menahannya dan meledak. Jiwa asalnya terbang keluar, tampak sengsara, bingung, dan suram. Jari telunjuk di tengah benturan masih belum runtuh, tapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jari itu tanpa ampun menekan Wang Lin. Saat ini, langit sepertinya digantikan oleh jari telunjuk. Melihat jari telunjuk mendekat, Wang Lin meraung dan kegilaan di matanya menjadi lebih kuat. Ada kilatan cahaya dan tungku dewa kuno muncul. Tungku dewa kuno adalah salah satu dari dua harta dewa kuno yang dimilikinya. Itu adalah harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh Tu Si. Bagi Wang Lin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya dan lebih mendalam daripada kelihatannya. Namun, pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Jika saya mati, apa gunanya harta karun? Aku tidak percaya aku tidak bisa mematahkan jari telunjuk itu. Saat Wang Lin meraung, tungku dewa kuno tampaknya menjadi padat di sekelilingnya dan bertabrakan dengan jari telunjuk. Ada ledakan dahsyat dan Wang Lin merasa seperti ditabrak oleh planet budidaya. Dia batuk darah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Tungku dewa kuno bergetar hebat saat didorong ke tanah bersama dengan tubuh Wang Lin. Runtuh untukku. Tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia menahan diri untuk tidak tenggelam lagi. Tiga jari lainnya juga menggantikan langit dan turun seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin ganas, mengungkapkan kegilaan bersama dengan keinginan yang menentang surga. Dia telah menjalani kehidupan dalam bahaya, dan semakin berbahaya jadinya, semakin pantang menyerah. Baik dalam hidup dan mati, dia akan menjadi pahlawan. Saat Wang Lin berkata, runtuh, tungku dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh. Saat berputar, aura yang mengguncang surga menyerbu dan membentuk badai. Tungku dewa kuno runtuh di dalam badai dan menyerang dengan jari telunjuk. Gemuruh menggelegar menyebabkan jiwa asal Wang Lin bergetar, dan pikirannya mengalami kerusakan. Jari telunjuk perkasa itu tiba-tiba roboh. Itu tidak seperti jari kelingking yang hanya setengah runtuh, tetapi benar-benar runtuh menjadi puing-puing.
Pikiran Wang Lin lemah, tetapi niat bertempurnya menjadi lebih intens. Dia didorong kembali oleh keruntuhan dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengumpulkan jiwa asal Master Cloud Soul yang sekarat di tengah-tengah keruntuhan ini. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang hidup di alam tujuh warna. Mantra ini dikirim dari alam luar yang mengubah alam tujuh warna menjadi telapak tangan dengan 5 jari patah 2 jari. Namun, bahkan jari yang benar-benar hancur menyerap energi asal seperti orang gila dan pulih dengan cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia ingin meninggalkan alam tujuh warna, dia harus mempertaruhkan semuanya. 3 jari yang tersisa terus mendekat, dan suara gemuruh bergema di telinganya. Jari-jari itu menekuk seolah-olah itu adalah surga yang akan menghancurkan semua kehidupan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin terengah-engah. Dia telah menggunakan semua mantra dan hartanya. Bintang yang dibentuk oleh daunnya berputar dengan cepat dan tubuhnya dikelilingi oleh pertempuran saat 3 jari mendekat. Jempol terkuat sedikit lebih lambat, tetapi jari tengah dan jari manis tiba hampir pada saat yang bersamaan. Wang Lin tidak bisa menghadapi 2 jari pada saat bersamaan. Dia melemparkan trisula yang dia pegang dengan suara gemuruh, dan itu terbang ke jari manis. Dengan trisula menghalangi jari manis untuk sesaat, Wang Lin menyerang di jari tengah. Sosoknya bergerak seperti meteor dan bintang hukum di antara alisnya berputar dengan cepat. Api biru tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan lebih banyak api biru muncul di akar rambut putihnya. Itu segera menyapu rambutnya sampai ujung. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat dengan jelas bahwa telapak tangan raksasa itu menahan lautan api. Di tengah api adalah sosok tegak. Itu adalah Wang Lin yang pantang menyerah. Saat api ini mulai menyala, petir yang tak berujung keluar seperti ular perak. Guntur bergerak di dalam api dan juga di antara jari-jari, menyebabkan suara berderak. Semakin banyak guntur muncul dan benar-benar mengelilingi telapak tangan. Itu menciptakan pemandangan yang indah. Dalam adegan ini, telapak tangan raksasa sedang memegang api biru sambil dikelilingi oleh guntur. Ini akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam api biru, bintang hukum di antara alis Wang Lin bersinar dengan hebat. Lautan api di sekelilingnya melesat ke arah jari tengah. Itu sangat cepat dan langsung bertabrakan dengan jari tengah. Saat mereka bertabrakan, api biru di sekitar Wang Lin berkumpul seperti orang gila di tangannya dan kemudian ditembakkan ke jari tengah. Seolah-olah Wang Lin telah meluncurkan api dahsyat di jari tengah dan memulai pertempuran hidup dan mati. Entah jarinya roboh, atau Wang Lin akan mati. Tidak ada mundur. Dia harus memberikan segalanya. Api biru menyala di jari tengah seperti orang gila. Wajah Wang Lin pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia secara pribadi menghadapi jari tengah, dan dia merasakan kekuatan di dalamnya. Itu cukup membuat tubuhnya gemetar dan cepat tenggelam. Aku tidak akan menyerah pada ini. Raungan marah Wang Lin bergema di alam tujuh warna. Dia tidak akan menyerah pada nasib ini. Dia baru saja melahap buah dao, menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan menyelamatkan dirinya sendiri puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap penghancur nirvana. Tepat ketika dia akan meninggalkan alam tujuh warna, dia dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Dia tidak akan mengundurkan diri untuk ini. Saat dia meraung, guntur mengerikan berkumpul seperti orang gila dan menembak di jari tengah bersama dengan api biru. Gemuruh-gemuruh sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan sejumlah besar retakan muncul di langit. Retakan ini segera robek dan meluas saat muncul. Meskipun gemuruh ini keras, mereka tidak bisa menutupi kata-kata Wang Lin yang pantang menyerah. Aku tidak akan menyerah pada ini. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Saat api dan guntur membombardir jari, kekuatan yang disegel oleh Wang Lin meledak. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tetapi setelah menyatu dengan api, guntur, dan domain pertempuran, itu membentuk hukum baru. Itu adalah hukum yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat hukum ini meledak, ruang di sekitar Wang Lin berputar seolah-olah waktu telah tumpang tindih dan tidak dapat bercampur dengan dunia. Area distorsi ini menjadi lebih besar hingga menutupi seluruh jari tengah. Wang Lin mengeluarkan raungan kegilaan, dan ketika distorsi dari hukum ini muncul, tubuhnya berhenti tenggelam. Tidak hanya itu tidak terus tenggelam, tetapi ketika pembuluh darah Wang Lin membengkak, dia mengangkat jari tengah dan menyerbu ke langit. Riak memutar mengelilingi jari tengah. Kekuatan hukum yang menyatu dengan api dan guntur bersama dengan tuduhan Wang Lin mematahkan jari. Saat itu runtuh, Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke tanah. Dia jatuh di telapak tangan, dan darahnya sendiri mewarnai tubuhnya. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alisnya perlahan meredup dan bersembunyi. Dia terluka parah, tetapi saat dia mendarat, Wang Lin menendang lagi ke arah jari manis. Trisula ditusuk ke jari manis, memberi Wang Lin kesempatan,
tetapi jika dia menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Hanya ada satu kesempatan sebelumnya di mana Wang Lin begitu putus asa. Pertama kali adalah pertempurannya melawan Al-Shir di Tanah Roh Iblis. Ini adalah kedua kalinya dalam hampir 2000 tahun kultivasinya. Aura tragis datang dari tubuh Wang Lin. Wajahnya tanpa darah, dan saat dia terluka parah, niat bertarungnya tidak melemah. Sebaliknya, sepertinya, bahkan lebih ganas. Beberapa orang dilahirkan untuk berperang, lahir untuk pembantaian, lahir untuk menentang surga. Wang Lin adalah orang seperti ini. Setelah dia menyatu dengan domain pertempuran Zhan Xingye, Wang Lin menjadi lebih seperti ini. Hidup itu berharga dan harus disayangi, tapi saya tidak takut mati. Namun, saya harus mati dengan bermartabat dan harga diri. Wang Lin mengeluarkan tawa yang menghancurkan bumi yang bahkan akan membuat takut hantu. Bahkan keberadaan misterius yang tetap tidak terpengaruh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sedikit tersentuh. Jika kamu bisa selamat dari kekuatan telapak tangan, aku tidak akan membunuhmu. Suara letih bergema di seluruh dunia. Apakah Anda penguasa alam luar? Wang Lin terbang ke udara dan menyerang jari manis. Orang tua ini berasal dari klan Sutra Biru kuno, Master Dao Mimpi Biru. Bab 1227 berkat dari 100 tahun yang lalu. Setelah pembicaraan mereka berakhir, mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak lebih cepat. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan energi dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tubuhnya segera tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Wang Lin meraung ke langit dan melambaikan tangannya yang besar terlebih dahulu. Saat jari manis mendekat, dia meraih trisula dan menyapu jari manis. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa tubuhnya akan runtuh. Dia meminjam kekuatan ini dan mengeluarkan trisula. Jari manisnya gemetar karena tendangan Wang Lin. Namun, itu tidak berhenti menyerang Wang Lin. Gemuruh bergema dan Wang Lin memiliki ekspresi ganas. Dia sudah menggunakan mantra, harta, dan hukumnya, tapi dia masih di dalam telapak tangan. Sepertinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Blue Dream Dao Master. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan. Saat jari manis turun, Wang Lin menyerbu dan menyerangnya seperti orang gila. Kekuatan dewa kuno terkandung di dalam setiap serangannya. Bahkan planet budidaya akan runtuh karena pemboman ini, tetapi jari manis terus turun. Sepertinya ingin menghancurkan Wang Lin sampai mati. Gemuruh menggelegar bergema tanpa henti dan Wang Lin meraung. Dia adalah dewa kuno, tetapi di bawah jari ini, dia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerang, dia tidak bisa menghentikan jari manisnya untuk turun. Bahkan jari yang paling kuat, ibu jari, perlahan turun. Apa yang membuat Wang Lin merasa lebih pahit adalah bahwa 3 jari yang patah menyerap energi asal seperti orang gila dan cepat pulih. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk 3 jari yang dia kerahkan semua usahanya untuk menghancurkan untuk muncul kembali. Mungkinkah alam 7 warna ini menjadi kuburan saya? Saya menolak untuk menyerah. Mata Wang Lin memerah seperti hantu saat dia terus membombardir jarinya. Dia mengatupkan giginya dan meraung. Bintang ke-6 yang buram di antara 6 bintang yang berputar di antara alisnya mengeluarkan energi dewa kuno dalam jumlah yang gila. Energi ini sangat mengguncang surga bahkan jari manisnya pun sedikit bergetar. Bintang, hancurkan. Setelah Wang Lin menjadi dewa kuno, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk menghancurkan bintang. Saat dia meraung, bintang ke-6 di antara alisnya tiba-tiba runtuh. Kekuatan bintang yang hancur berubah menjadi badai dan diserap oleh Wang Lin seperti orang gila. Energi dewa kuno melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Segera, raksasa setinggi 20.000 kaki muncul di dalam telapak tangan. Meminjam bintang yang hancur, tubuh dewa kuno Wang Lin mencapai tingkat dewa kuno kerajaan bintang 7. Wang Lin meraung saat dia bergegas ke depan. Bahkan bumi bergetar. Aura gila mengelilingi Wang Lin saat dia menyerang jari manis. Dia sudah siap untuk menghancurkan 5 bintang berturut-turut. Pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran tersulit dalam hidupnya. Dalam pertempuran ini, tubuhnya akan runtuh, jiwa asalnya akan menghilang, dan daunnya akan benar-benar tersebar. Budidaya hampir 2000 tahun akan lenyap. Akan ada ribuan orang di dunia kultivasi bernama Wang Lin, tetapi tidak satu pun dari mereka akan menjadi dia. Atau dia akan mematahkan 5 jari dan berhasil bertahan dari kekuatan serangan mereka. Kemudian dia bisa keluar dari alam 7 warna yang hampir menjadi kuburannya. Alam 7 warna akan menjadi tempat di mana Wang Lin berhasil atau mati. Dengan kegilaan semacam ini dan keengganan seumur hidup, Wang Lin sepertinya membakar dirinya sendiri.
Dia meminjam kekuatan dari bintang yang hancur untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang 7 dan menyerang di jarinya. Saya tidak bisa mati, saya tidak mau mati. Saya masih belum menghidupkan kembali One Air. Aku masih belum membiarkan Pink Air terlahir kembali, aku masih belum berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal, aku masih belum menyelesaikan perjuanganku melawan takdir. Masih banyak janji yang belum aku selesaikan, jadi aku tidak bisa mati. Wang Lin mendekati jari manisnya dan melayangkan pukulan yang membawa semua keengganannya. Ini adalah pukulan dari Dewa Kuno Kerajaan Bintang 7, pukulan yang diperoleh dengan menghancurkan bintang keenamnya, dan pukulan yang diisi dengan keengganan Wang Lin dari hampir 2000 tahun budidaya. Ketika pukulan ini terbang, dunia berubah warna dan gemuruh menggelegar bergema. 3 jari yang roboh yang membentuk kembali bergetar dan bahkan telapak tangan berhenti sejenak. Seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Tinju Wang Lin langsung mendarat di jari manis. Kekuatan bintang yang hancur yang ditukar dengan pukulan ini memasuki jari manis. Tubuh Wang Lin segera menyusut dari puluhan ribu kaki menjadi hanya ribuan kaki. Namun, saat dia menyusut, dia mengirimkan serangan yang setara dengan serangan habis-habisan dari Dewa Kuno Kerajaan Bintang 7. Runtuh untukku. Raungan Wang Lin lebih keras dari jatuhnya jari manis. Saat ini, jari manis bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana pukulan Wang Lin mendarat. Jari itu tiba-tiba roboh. Tubuh Wang Lin benar-benar lemah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan senyum yang menyedihkan dan didorong ke belakang oleh jatuhnya jari. Pada saat ini, jari terkuat, jempol, yang sebanding dengan 4 jari sebelumnya digabungkan, tiba. Jika seseorang mengepalkan tangan, kelingking dan jari telunjuk menutup terlebih dahulu, diikuti oleh jari tengah dan jari manis. Yang terakhir adalah ibu jari, dan kekuatan ibu jari sangat kuat. Saat ditekan, itu bisa menyebabkan apapun yang ada di dalam bagian tengah telapak tangan benar-benar hancur. Wang Lin tahu bahwa bahkan jika dia menghancurkan semua bintang yang tersisa, dia tidak akan bisa lolos dari pukulan terkuat ini. Namun, dia menolak untuk hanya duduk di sana dan dihancurkan. Aku adalah pahlawan dalam hidup dan mati. Penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun. Jika saya masih manusia, saya pasti sudah berubah menjadi kotoran. Jadi bagaimana jika saya mati? Apa yang harus ditakuti? Wang Lin mengeluarkan senyum menyedihkan saat suaranya yang hangat bergema. Dia menyerbu langsung ke ibu jari. Ayah, ibu, jika ada kehidupan lain, Taizu tidak akan berkultivasi. Aku akan tersenyum denganmu selama seabad. Situ, kamu dan aku tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Kakak senior King Sui, kakak muda tidak dapat menyelamatkan Anda. One Air, aku datang untuk menemanimu. Mu Bingmei, dendam kita sudah berakhir. Wang Ping, keluarga kami sekarang dapat bersatu kembali. Juga, Li Qianmei, kamu mencintaiku, tapi hatiku sudah mati. Namun, sekarang aku akan mati, jadi bagaimana jika aku membawamu bersamaku? Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kirinya dan ruang penyimpanannya muncul di hadapannya. Gelang biru itu terbang. Gelang ini memancarkan cahaya biru cerah seperti bintang dan melepaskan aura yang tak bisa dijelaskan. Saat itu muncul, secara otomatis terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin. Cahaya biru memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Sepertinya masih mengandung sedikit kehangatan dari 100 tahun yang lalu, panas tubuh dan kehangatan yang akan selalu ada. Dikelilingi oleh cahaya biru, Wang Lin langsung mendekati ibu jari. Namun, saat gelang itu muncul dan berkedip saat terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa bergema di seluruh dunia. Ini adalah, suara kuno itu hampir bergetar, mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ibu jari yang turun dengan cepat terangkat, menyebabkan Wang Lin bergegas melewatinya dan menuju cakrawala. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Wang Lin, tetapi dia tidak ragu-ragu. Saat dia terbang, kedua tangannya membentuk segel. Mengikuti ingatan yang dia peroleh dari Master Ashen Pine, dia membuka celah untuk kembali ke Cloud Sea. Tubuhnya bergerak seperti kilat menuju celah. Sesaat sebelum dia menghilang, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna tidak mengejar tetapi perlahan-lahan meletakkan dirinya sendiri. Perlakukan dia dengan baik, saat Wang Lin melewati celah, suara kuno yang lelah muncul di benaknya. Suara itu tampak lebih lelah dan mengandung sedikit perasaan yang rumit. Setelah Wang Lin pergi, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna secara bertahap runtuh seolah mantra yang digunakan untuk membentuknya perlahan pergi. UER, suara kuno itu perlahan menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam sistem bintang kuno, ada sebuah keluarga bernama Klan Sutra Biru. Klan ini menempati domain bintang tak terbatas. Di domain bintang ini, ada planet yang tampak biasa dengan gunung yang diselimuti cahaya biru.
Penduduk setempat menyebutnya Gunung Biru. Ada sebuah pondok sederhana di puncak gunung yang dengan lembut bergoyang tertiup angin pegunungan. Pintu pondok dibuka dan seorang pria parubaya yang tampak lelah berjalan keluar. Dia menatap ke langit dan penglihatannya kabur seolah-olah air mata keluar. Rambutnya biru, dia melihat ke langit dan dipenuhi dengan kesedihan. Jika ada penduduk sistem bintang kuno yang melihat ini, mereka akan terkejut. Salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, Master Dao Mimpi Biru, bisa memiliki momen di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Master Dao Mimpi Biru adalah legenda dalam sistem bintang kuno. Klan Sutra Biru adalah keluarga kecil, tetapi karena orang ini, yang menyapu sistem bintang kuno, klan Sutra Biru menjadi klan raksasa yang tidak ada yang berani memprovokasi. Meng Er, putri kami telah dilahirkan kembali, dia memiliki gelang Anda sebelum dia memasuki siklus reinkarnasi, dan itu memiliki berkah dari klan impian awan Anda yang dia warisi dari Anda. Jika dia tidak secara pribadi memberikannya, bahkan jika orang lain menerima gelangnya, berkatnya tidak akan muncul, pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dipenuhi dengan kenang-kenangan. Setelah sekian lama, riak muncul dan terdistorsi. Seorang pria tua berkulit putih muncul. Saat dia muncul, dia segera menjadi sangat hormat. Dao Guru, Guru, sama seperti orang tua itu mulai berbicara, pria parubaya itu bahkan tidak melihat orang tua itu dan menyela dia dengan satu kata. Skram. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Meskipun dia adalah murid dari Sovereign, melawan salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, dia tidak akan berani menjadi sombong. Dia segera kembali ke riak dan menghilang tanpa jejak. Jika anak itu tidak ada hubungannya dengan UER, itu akan baik-baik saja, tapi bagaimana aku bisa menyakiti seseorang yang akan membawa kebahagiaan putri kita, jadi bagaimana jika anak itu memiliki manik penentang surga? Saya memperoleh kultivasi saya sendiri dan tidak bergantung pada benda asing. Apa hubungan keserakahan Sovereign dengan saya? Juga, manik penentang surga dulunya milik penguasa alam tertutup. Jika saya tidak bisa membuka segelnya, itu mungkin bukan berkat, tapi bencana. Penguasa alam tertutup adalah contoh utama. Adapun segelnya, sulit. Itu adalah penguasa alam tertutup yang membuka 9 alam 7 warna, tapi kemudian mereka diambil alih oleh orang-orangku. Saya hanya memiliki kekuatan satu telapak tangan itu, dan setelah itu saya harus mundur. Meskipun Sovereign telah melakukan penanaman pintu tertutup selama puluhan ribu tahun, rencananya berjalan terlalu dalam. Saat dia membuatku menyerang, aku takut mungkin ada tujuan lain. Saat Sovereign memasuki Sealet Realm saat itu, dia kabur dengan luka serius. Peringatan yang tersebar di seluruh sistem bintang kuno membuat orang merasa kagum setiap kali memikirkannya. Tempat di mana bunga 7 warna ditanam telah disegel oleh penguasa. Selain pengasuh, tidak ada orang lain yang bisa memasukinya dengan tubuh asli mereka. Dia mengatakan itu untuk mencegah niat Dao terganggu dan agar pertumbuhan bunga tetap tidak terganggu, tetapi apa alasan sebenarnya? Selain itu, anak itu tidak sederhana. Kekuatannya mengguncang surga dan dia memiliki tubuh dewa kuno kerajaan. Karakternya mirip dengan saya. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia secara tak terduga mampu mematahkan 4 jari saya. Di antara semua junior, bahkan di sistem bintang kuno, dia akan dianggap yang terkuat. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mencapai alam void. Dia juga memiliki restu dan dukungan UER. Aku bersalah pada UER di kehidupan terakhirnya, dan dalam kehidupan ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, aku akan mendukung orang yang dia dukung. Bahkan Sovereign tidak bisa menghentikanku. Pria itu menatap ke langit dengan air mata mengalir di wajahnya. Kelelahan yang dia rasakan dalam hidupnya berasal dari kehilangan istrinya dan penyesalan atas kematian putrinya. Bab 1228 Nama orang tua ini adalah Liu Jinbiao. Setelah 1 abad keheningan di Laut Awan, persaingan besar antara semua cabang sekte dari sekte peringkat 8 akan segera dimulai. Persaingan besar sekte cabang dari sekte peringkat 8 yang terjadi setiap 1000 tahun adalah acara meriah di Laut Awan. Itu bukan hanya satu sekte peringkat 8. Semua sekte peringkat 8 melakukan ini sekaligus. Sekte cabang akan tiba di sekte utama dan melalui babak baru ujian. Sekte pemenang akan menerima hadiah dan perhatian dari sekte utama. Murid yang luar biasa akan tetap di sekte utama dan dipersiapkan oleh sekte utama. Adapun yang kalah, status mereka akan diturunkan lagi selama 1000 tahun ke depan sampai mereka dibubarkan oleh sekte utama. Murid yang tersisa akan tersebar di antara sekte cabang yang tersisa. Sekte asal terus jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan jika mereka tetap sama, sekte asal akan dibubarkan oleh sekte utama. Para murid, termasuk Lu Yanfei dan lainnya, akan dikirim ke sekte cabang lainnya.
Sejak saat itu, sekte asal tidak akan ada lagi. Kemudian sekte utama akan memilih murid dan membentuk sekte baru untuk memastikan jumlah sekte cabang tetap sama. Sekte asal tidak bisa menerima ini, tetapi mereka tidak berani menolak. Jika mereka melakukannya, mereka akan musnah. Bagaimanapun, sekte asal hanyalah sekte cabang. Metode brutal ini digunakan untuk memastikan bahwa sekte peringkat 8 akan terus meningkat kekuatannya, sampai suatu hari, semua sekte cabang mereka akan tumbuh menjadi sangat kuat dan mereka diberi status sekte peringkat 9 oleh sekte dewa. Rumor mengatakan bahwa sekte penghancur surga dan sekte hantu tumbuh seperti ini. Ada total 5 sekte di wilayah peringkat 8. Mereka adalah Sekte Abadi, Sekte Bayangan Angin, Sekte Jalan Pelangi, Sekte Jawaban Surga, dan Sekte Jiwa Yang Sunyi. Sekte Asal dan Sekte Dao Ungu termasuk dalam peringkat 8 Sekte Abadi. Festival suci ini bukanlah pertarungan yang kacau dan habis-habisan. Semua sekte dibagi menjadi wilayah mereka, dan sekte terkuat dari peringkat 4 hingga 7 wilayah dipilih. Tentu saja, mereka juga bisa menantang sekte di atas mereka dalam peringkat, seperti 1000 tahun yang lalu ketika Sekte Dao Ungu menantang sekte peringkat 6. Meskipun mereka gagal, ada kemuliaan dalam kekalahan mereka, karena menarik perhatian dari peringkat 8 Sekte Abadi. Setiap kompetisi besar sekte peringkat 8 akan memiliki anggota sekte peringkat 9 yang hadir. Jika ada murid yang mereka suka, mereka akan langsung merekrut mereka. Meskipun sekte peringkat 8 merasa tidak berdaya, mereka tidak bisa menolak. Yang beruntung dan menyedihkan adalah sangat sedikit orang yang menarik perhatian sekte peringkat 9. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya 3 orang yang menarik perhatian mereka. Setelah setiap kompetisi sekte peringkat 8 selesai, mereka akan memilih 3 murid terkuat dan memulai pertempuran nyata dengan sekte peringkat 8 lainnya. Pertempuran ini sangat penting. Meskipun sekte peringkat 8 sendiri tidak dapat bergabung secara pribadi dan sekte peringkat 9 mengawasinya, pertarungan ini dapat menunjukkan sebagian dari kekuatan sejati sekte peringkat 8. Sebagian dari kekuatan ini adalah tampilan sekte peringkat 9. Jika pemenang terakhir di antara sekte peringkat 8 bisa terus menang selama 10.000 tahun, mereka akan mendapatkan sebagian dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah peringkat 9. Setiap sekte peringkat 8 mulai mempersiapkan kompetisi penting seperti itu sejak dini. 3 orang yang dipilih untuk pertempuran penting ini telah ditetapkan. Meskipun mereka tidak dibawa kembali ke sekte utama, mereka diberi perlakuan yang sama dengan murid inti, dan orang-orang dari sekte utama secara pribadi keluar untuk menghajar mereka. Setelah sekte pelanggar surga meninggalkan wilayah peringkat 8, total 17 kompetisi telah dilakukan, dengan kemenangan dan kekalahan tersebar di sekte. Namun, 10.000 tahun yang lalu, dengan munculnya Silent Soul Sect, mereka telah menang 9 kali berturut-turut. Ini sekarang adalah kompetisi ke-18 sejak Heaven Breaking Sect pergi. Jika Silent Soul Sekte menang lagi, itu hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sekte peringkat 9. Kompetisi suci Cloud Sea yang terjadi setiap 1000 tahun berlangsung semarak dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah besar kota dan tempat perdagangan akan didirikan di wilayah peringkat 8. Sering ada penipu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Tidak semua penipu bisa bergerak seolah-olah menjadi ikan dalam air selama kompetisi ini, namun ada satu orang yang sudah berkali-kali berhasil. Setiap kali datang, dia mendapatkan keuntungan besar. Dia muncul setiap 1000 tahun dan menipu banyak orang. Setiap kali dia muncul, dia akan memiliki nama yang berbeda. Sekte yang ditipu akan peduli dengan wajah dan tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika mereka menyelidikinya secara diam-diam, mereka tidak akan menemukan apapun. Juga, orang ini akan dengan hati-hati memilih sekte yang akan dia selingkuh. Dia memilih sekte yang seperti sekte asal, yang akan dibubarkan dan tidak memiliki harapan untuk menang. Sekte semacam ini semuanya akan dibubarkan, jadi bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah bagi penipu? Bahkan jika mereka memberitahu seseorang dan seseorang mempercayai mereka, pada akhirnya mereka hanya akan ditertawakan, jadi sebaiknya tidak mengatakannya. Sekte biduk adalah wilayah peringkat 5 yang lemah, dan sekte utama mereka adalah peringkat 8 menjawab sekte surga. Keadaan mereka mirip dengan sekte asal, selalu berakhir di tempat terakhir. Jika mereka gagal lagi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari takdir dibubarkan. Kompetisi akan berlangsung dalam 1 bulan dan kami akan diangkut ke wilayah peringkat 8. Selain sekte biduk saya, sekte utama memiliki 3 cabang lagi di sini. Tempat-tempat sekte biduk saya bertahan setiap saat. Kali ini, ada 3 orang tua yang duduk di aula sekte biduk. Pada saat ini, mereka mengerutkan kening dan wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan kebingungan bersama dengan sedikit ketidakmauan.
Begitu sekte mereka dibubarkan, meski mereka akan dipindahkan ke sekte cabang lain, status mereka akan anjlok. Mereka bahkan akan diejek seumur hidup mereka tanpa perhatian apapun pada mereka. Rasa malu akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Salah satu orang tua dengan getir berkata, 3 sekte yang tersisa semuanya jauh lebih kuat daripada sekte biduk kami. Kami tidak punya harapan sama sekali. Kecuali keajaiban terjadi, jika tidak, itu akan sulit. Orang tua lainnya menghela nafas dan melihat sekeliling dengan penuh nostalgia. Dia tahu bahwa begitu dia pergi, dia kemungkinan tidak akan pernah kembali. Akan sulit bagi sekte biduk untuk melarikan diri dari nasib dibubarkan. Mereka bertiga diam-diam merenungkan ketika aura yang menindas memenuhi ruangan. Pada saat ini, lolongan tajam muncul di antara langit dan bumi. Raungan ini segera menyebabkan mereka bertiga mengangkat kepala. Sepotong batu giok menerobos penghalang pelindung benua dan menembus atap bangunan. Itu turun dari atas dan tiba tepat di tengah-tengah mereka bertiga. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari batu giok dan memenuhi aula. Itu menyebar ke seluruh sekte biduk, membuat seluruh sekte menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sebelum aura ini, ekspresi ketiga lelaki tua itu sangat berubah. Mereka berdiri satu persatu saat mereka menatap batu giok, pikiran mereka gemetar. Ketakutan muncul di hati mereka karena aura kuat ini membuat mereka merasakan kekuatan mantra penghancur nirvana. Pada saat yang sama, suara sombong datang dari batu giok dan bergema di dalam aula. Zhu Yunming, lahir di benua Laut Surgawi. Anda mulai berkultivasi pada usia 7 tahun ketika Anda memasuki sekte biduk. 200 tahun untuk mencapai tahap formasi inti dan lebih dari 600 tahun untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir, sekarang Anda telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai tahap awal penggorengan nirvana dan merupakan master sekte dari sekte biduk. Luo Chonggang, lahir di benua Laut Surgawi. Ayahmu adalah Luo Haitao, kamu menggunakan pil dalam jumlah besar untuk meningkatkan level kultivasi secara paksa dan berhenti di tahap awal nirvana Skrier. Zhou Chen, kamu tidak dilahirkan di benua Laut Surgawi, tetapi di benua Zhou. Anda bergabung dengan sekte biduk di tengah jalan, sekarang Anda telah terjebak di tahap korporeal yang selama 735 tahun. Apakah orang tua ini berbicara satu kebohongan? Semua yang dikatakan senior benar. Senior adalah. Ketiganya sangat terkejut. Semua yang dikatakan suara ini terperinci, dan beberapa hal bahkan adalah hal-hal yang telah mereka lupakan, tetapi orang itu tahu dengan sangat jelas. Juga, aura penghancur nirvana mengejutkan mereka dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Nama orang tua ini adalah Liu Jinbiao. Nama Dao. Tuan Macan Emas. Petik 2. Ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama ini, hanya batu giok darinya yang mengandung aura seorang pembudidaya nirvana saterer. Orang ini juga tahu segalanya tentang mereka, yang membuat mereka semakin menghormatinya. Zhu Yunming menarik napas dalam-dalam sambil menahan keterkejutan di benaknya dan bertanya, senior datang ke sini. Sebuah bencana besar menimpa Anda, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. 3 hari yang lalu, seseorang datang kepada saya dengan niat untuk membayar 60.000 origin kristal agar saya mengambil nyawa kalian bertiga. Petik 2. Setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, saya tidak berselisih dengan sekte biduk Anda. Meskipun saya membutuhkan kristal asal untuk alkimia, saya merasa enggan melakukan hal seperti itu. Namun, jika tidak ada pilihan, maka saya hanya bisa mengambil nyawa Anda. Suara itu secara bertahap menjadi suram dan menyatu dengan aura penghancur nirvana dari batu giok. Ini menyebabkan ketiganya segera menjadi pucat. Senior, tentu saja, ini bukan keinginan saya. Jika kalian bertiga dapat mengambil 60.000 kristal asal atau yang setara, maka saya tidak hanya tidak akan membunuh kalian bertiga, saya juga akan membantu Anda menghilangkan bahaya sekte biduk Anda dibubarkan. Petik 2. 60.000 kristal asal, ketiganya gemetar dan panik. Meskipun mereka memiliki keraguan, aura nirvana saterer dan detail tentang kehidupan pribadi mereka membuat keraguan itu tidak signifikan. Kami tidak memiliki banyak kristal asal. Waktu orang tua ini terbatas. Saya hanya akan memberi Anda 15 menit untuk mempertimbangkan. Jika Anda menolak, maka orang tua ini harus membunuh. Jika Anda tidak memiliki kristal asal, Anda dapat memberi saya sesuatu yang bernilai sama. Petik 2. Saat Liu Jinbiao memamerkan mantranya, ada benua liar jauh di dalam wilayah peringkat 5. Ada ledakan keras di dalamnya, seolah-olah hantaman kuat datang dari bawah tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sosok berambut putih keluar dari bawah. Wang Lin jatuh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Namun, perasaan divinenya segera menyebar dan mengunci celah di bawah benua liar yang mengarah ke alam 7 warna. Retakan ini tidak lagi berwarna 7.
Saat akal ilahi Wang Lin mengamati retakan itu, dengan cepat runtuh dan menghilang. Melihat ini, Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpastian sebelum tatapannya tertuju pada gelang giok. Gelang itu tidak lagi memancarkan cahaya biru. Sekarang warnanya hijau zamrud lagi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat Cloud Sea Star System dan bergumam, "Aku kembali." Bab 1229 Target, Angin Alam Surgawi. Kembalinya Wang Lin tidak menimbulkan keributan. Persaingan hebat terjadi di wilayah peringkat 8, jadi tidak ada yang tahu keberadaannya. Bagaimanapun, dia hampir tidak dikenal di Cloud Sea. Bahkan tanpa festival di wilayah peringkat 8, tidak ada yang tahu Wang Lin telah kembali. Tidak ada yang tahu bahwa ketenarannya di Laut Awan akan segera dimulai. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin duduk. Benua liar ini benar-benar disingkirkan, jadi sangat sedikit orang yang datang ke sini. Wang Lin menduga bahwa karena persaingan di sekte utama dimulai, semakin sedikit orang yang akan datang. Sambil merenungkan, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi di alam 7 warna dan merasa menyesal. 7 orang pergi dan hanya aku yang kembali. Ketika aku pergi, aku baru dalam tahap awal Nirvana Cleanser, dan sekarang, meskipun Wang Lin tampak kelelahan, matanya bersinar dan dia bergumam, aku setengah langkah ke dalam panggung Nirvana Saterer. Petik 2. Semua yang dialami Wang Lin di alam 7 warna muncul satu persatu di benaknya. Kerangka Zanxingye, Gua Simamo, kebangkitan ketiga Vermilion Bird, menyerap penerangan dari alam luar, yang hilang, yang tercerahkan, kitab suci Dao yang tidak dia ketahui apakah itu asli atau palsu, dia hampir menemukan rahasia Alsir, dia melihat imitasi Heaven Defying Bats, dan dia belajar tentang keberadaan Defying Ones. Dia telah bertarung melawan Master Ashen Pine dan terkena paku 7 warna. Dia telah melawan lelaki tua berambut putih dan memakan buah Dao. Heaven Defying Bat telah mengaktifkan dan melukai penjaga bunga dengan serius. Yang paling penting, tingkat kultivasinya telah meningkat dan nyamuk buas telah melalui metamorfosis. Dia telah memperoleh pembatasan waktu dan juga 2 pedang yang ditusuk ke dalam sisa-sisa rusa misterius. Semua ini membuat Wang Lin bersemangat. 100 tahun telah berlalu dengan cepat, dan perbedaan yang dibuat oleh periode waktu ini seperti langit dan bumi. Banyak hal sering berubah, dan selalu ada untung dan rugi. Dalam pertempuran melawan Master Ashen Pine, pedang besi yang menemaniku selama bertahun-tahun runtuh. Dalam pertempuran melawan Master Dao Mimpi Biru, pedang kristal runtuh, kapak perang runtuh, dan bahkan tungku dewa kuno saya runtuh. Yang terpenting, bintang keenam saya yang masih kabur hancur. Petik 2. Wang Lin menghela nafas dan bergumam, untungnya, bintang yang terbuat dari hukum masih ada di sana, meskipun bintang keenam yang kabur runtuh, selama tubuhku melewati percobaan kedua, itu dapat dipulihkan, atau jika ada yang lain kesempatan. Bagaimanapun, saya sudah mencapai level itu sebelumnya, dan pemulihan akan jauh lebih mudah daripada naik. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati mengukur apa yang dia dapatkan dan hilang. Dia jelas tahu bahwa dibandingkan dengan apa yang hilang, keuntungannya dalam perjalanan ke alam 7 warna jauh lebih besar. Tangan kanannya melambai ke kekosongan dan ruang penyimpanannya terbuka. 2 jiwa asal yang sekarat terbang keluar. Kedua jiwa asal ini adalah 2 orang alam luar dengan tato petir dan api. Wang Lin tidak membunuh jiwa asal mereka tetapi mengumpulkannya. Dia menekan tangannya ke jiwa asal mereka dan mencari ingatan mereka dengan paksa. Kedua jiwa asal gemetar dan menjerit sengsara. Mereka secara bertahap melemah sampai meledak menjadi energi asal, yang diserap oleh Wang Lin untuk membantunya pulih. Di dalam alam 7 warna, Wang Lin telah mencari ingatan pemuda dari klan budak. Sekarang dia telah mencari ingatan mereka juga, pemahamannya tentang alam luar meningkat. Matanya berbinar dan dia bergumam, sistem bintang kuno, 5 guru kuno tinggi. Sambil merenung, Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dan melahapnya sementara tangannya membentuk segel sebelum menutup matanya. Meskipun dia sembuh, perasaan ilahinya menyebar. Jika ada sedikit masalah, dia akan segera bangun. Saat Wang Lin sembuh, energi asal dunia secara bertahap dikumpulkan dan diserap olehnya. Waktu perlahan berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya seperti sambaran petir yang bisa menembus kabut di depannya. Dia berdiri. Meskipun luka di tubuhnya belum sembuh total, itu tidak akan mempengaruhinya dalam pertarungan. Mereka hanya butuh waktu untuk sembuh. Namun, luka pada jiwa asalnya sangat serius, dan akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Wang Lin sedikit merenung. Dia masih merasakan sakit di jiwa asalnya. Bahkan memikirkan telapak tangan dari Blue Dream Dao Master sekarang, dia masih terkejut. Ini adalah kekuatan dari langkah ketiga, mata Wang Lin berbinar. Cepat atau lambat, aku akan mencapai langkah itu juga. Wang Lin melihat gelang di pergelangan tangannya dan menghela nafas.
Dia melepasnya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan 3 jiwa asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Jiwa asal pertama adalah Chen Tianjun, tetapi hanya setengahnya, dan berada dalam kondisi hampir mati. Itu kabur dan sepertinya akan menghilang jika angin bertiup di atasnya. Wang Lin telah berjanji untuk membawanya keluar dari alam 7 warna. Meskipun berhasil, tubuh Chen Tianjun telah runtuh dan jiwa asalnya dapat dihancurkan setiap saat. Sambil merenungkan, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan perlahan memasuki jiwa asal kabur Chen Tianjun. Rekan kultivator Chen, kami telah meninggalkan alam 7 warna. Pesan Wang Lin bergema di sisi jiwa asal Chen Tianjun. Terima kasih, rekan kultivator, tolong, bantu aku sekali lagi, kirim aku kembali ke Battle Beast Sect. Guru saya bisa menyelamatkan saya. Jiwa asal Chen Tianjun terlalu lemah, dan setelah mengirimkan pesan ini, jiwa asalnya menjadi lebih kabur. Baik. Wang Lin setuju, lalu dia melambaikan tangannya dan mengembalikan jiwa asal Chen Tianjun ke dalam ruang penyimpanannya. Pandangannya tertuju pada jiwa asal kedua. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Matanya terpejam saat ini, dan meskipun jiwa asalnya kabur, itu tidak menunjukkan tanda-tanda pingsan. Dia jauh dari keadaan Chen Tianjun. Ada juga segel Wang Lin di jiwa asalnya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke jiwa asal wanita tua itu. Setelah segel dilepaskan, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia kemudian diam-diam menatap Wang Lin. Meskipun jiwa asalnya tidak terluka parah, metode kultivasinya telah rusak. Tingkat kultivasinya telah turun drastis dan dia sekarang hanya di sekitar tahap awal pembersih nirvana. Wang Lin juga tidak berbicara saat dia dengan dingin menatap jiwa asal wanita tua itu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan keheningan ini membentuk tekanan tak terlihat yang menyelimuti jiwa asal wanita tua itu. Dia mengungkapkan ekspresi pahit dan berbisik, rekan kultivator Lu, saya bersedia mengorbankan pembatasan hidup dan mati saya dengan imbalan hidup saya, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari jiwa saya, tetapi saya meminta rekan kultivator untuk biarkan aku pergi hidup-hidup. Lagi pula, tidak ada dendam yang besar di antara kita, dia tulus dan tidak tega mencari Wang Lin untuk membalas dendam. Awalnya dia mengira dia telah sepenuhnya melihat kekuatan Wang Lin, tetapi dia tidak berharap dia bertahan dari serangan seorang kultivator yang jauh di atas mereka. Hal ini membuat pikirannya gemetar dan mengisinya dengan ketakutan, jadi dia hanya berharap untuk bertahan hidup. Alam 7 warna seperti mimpi buruk baginya. Wang Lin melihat jiwa asal wanita tua itu, dan setelah waktu yang lama, dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Perasaan ilahinya menyapu dirinya. Dia gemetar saat Wang Lin mencari ingatannya dan menemukan pembatasan hidup dan mati. Sesaat kemudian, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan embusan angin mendorong jiwa asal wanita tua itu dari benua liar menuju bintang-bintang. Tidak sampai dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya angin mereda. Wanita tua itu bahkan lebih kagum saat dia membungkuk ke arah Wang Lin dan pergi. Jiwa asal terakhir adalah Master Cloud Soul. Karena Wang Lin telah menerima orang ini sebagai budak, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membantunya sembuh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan kembali jiwa asal Master Cloud Soul ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin merenung sedikit sebelum mengeluarkan manik penentang surga tiruan dari ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dan akal ilahi masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan Wang Lin, begitu manik meninggalkan alam 7 warna, itu tidak berguna. Sayang, Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menyingkirkannya saat sebuah pikiran memasuki benaknya. Setelah berpikir dengan hati-hati sebentar, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke stempel segel surgawi ke-18. Dia menemukan jiwa Alsir dan menyatu dengannya. Aura Wang Lin berubah. Seolah-olah dia telah menjadi Alsir. Matanya tenang dan ada sedikit cahaya 7 warna di dalamnya. Bahkan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Dia memegang imitasi Heaven Death Yingbed di tangannya dan pikirannya memasukinya. Manik-manik itu mengeluarkan cahaya 7 warna dan menunjukkan tanda-tanda aktif. Wang Lin jelas merasa bahwa selama dia menginginkannya, mantra tersegel dari sang penentang akan muncul. Penemuan ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan perpaduannya dengan jiwa Alsir. Cahaya dari manik itu segera menghilang dan kembali normal. Setelah menyingkirkan giok, Wang Lin merasa percaya diri. Meskipun dia terluka parah, manik-manik ini akan memberinya banyak perlindungan sebelum dia pulih sepenuhnya. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan dan pergi ke alam surgawi angin untuk mendapatkan kawanan nyamuk buas. Lalu aku akan bisa bergerak sesukaku di Laut Awan. Adapun kompetisi sekte asal di sekte utama, itu akan berlangsung selama beberapa bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang aku harus pergi ke alam surgawi angin secepat mungkin.
Wang Lin mengambil keputusan dan melesat ke bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia telah memperoleh peta bintang dalam jumlah besar dari Peng Lei 100 tahun yang lalu, dan dia telah menghafalnya. Sekarang dia bergerak seperti meteor menembus kabut. Tempat ini sudah berada di perbatasan dengan wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang menembus kabut dan memasuki wilayah peringkat 6. Dia terbang menuju kedalaman menurut peta bintang. Dia terbang dengan kecepatan penuh menuju angin Celestial Realm di wilayah peringkat 8. Meskipun jiwa asalnya terluka, dia tidak melambat sama sekali. Setelah dia menggunakan jimat kecepatan, kecepatannya hampir setara dengan monster tua Heaven's Blade. Sepanjang jalan, banyak pembudidaya yang memperhatikannya, dan mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka berani menghentikannya. Kecepatan apa? Siapa orang itu? Di wilayah peringkat 6, sekelompok lebih dari 10 pembudidaya terbang melalui dan hanya merasakan kabut di depan mereka bergemuruh dengan keras. Aura tiba-tiba melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Tidak sampai angka ini jauh, ledakan sonik menyusul. Orang ini jelas melebihi kecepatan suara. Ekspresi orang-orang ini sangat berubah. Mereka saling memandang dan semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan guru tidak bisa mencapai kecepatan seperti itu. Jika tidak ada harta karun, maka dia harus menjadi puncak nirvana Saterer atau bahkan monster tua Heaven's Blade yang langka. Bab 1230 kuat. Saat Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi, kabut di depannya terbelah seolah-olah tertusuk pedang. Dia terbang menembus kabut dalam sekejap. Menurut pemahaman Wang Lin, wilayah peringkat 7 telah disegel untuk mencegah orang luar masuk. Harus ada garis pertahanan di sekitar wilayah peringkat 7 dengan pembudidaya membentuk perimeter. Ini benar-benar berbeda dari wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang melalui wilayah peringkat 6, menembus kabut. Saat dia terbang, dia melewati banyak benua terapung. Dia sangat cepat sehingga menyebabkan kabut dalam jumlah besar bergolak. Ini menarik perhatian semua monster tua di wilayah peringkat 6, tetapi setelah melihat kecepatan Wang Lin, mereka semua terkejut. Mereka segera mundur dan tidak berani menghentikan Wang Lin. Mereka mengizinkannya melewati daerah itu. Di dunia kultivasi, tingkat kultivasi adalah segalanya, dan yang kuat akan dihormati. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin sudah cukup membuktikan kekuatannya. Kecepatannya terlalu cepat bagi orang untuk menguncinya, sehingga sulit untuk melihat tingkat kultivasinya. Orang lebih suka mengalami lebih sedikit masalah daripada lebih banyak, jadi mereka mengabaikannya. Jika orang lain berani terbang melalui wilayah peringkat 6 seperti ini, tanpa berkeliling semua benua, mereka pasti akan diblokir dan bahkan harus mengkhawatirkan hidup mereka. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, butuh waktu lama baginya untuk naik dari wilayah peringkat 5 ke peringkat 8. Jika dia harus pergi ke berbagai sekte, itu akan lebih menundanya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjadi sombong sekali. Tidak ada sekte atau benua yang akan membuatnya mengambil jalan memutar. Tidak ada pembudidaya yang berani mengganggunya, tetapi beberapa monster tua mengikutinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin, mereka mengikuti. Mereka ingin tahu mengapa pembudidaya yang begitu kuat datang ke wilayah peringkat 6. Setelah terbang melalui wilayah peringkat 6 selama hampir 10 hari, Wang Lin telah melewati banyak benua dan sekte saat dia mendekati perbatasan wilayah peringkat 7. Ada sangat sedikit pembudidaya di sekitar sini. Wang Lin melihat ke wilayah peringkat 7. Ada cahaya hantu yang membentuk formasi raksasa yang mencegah pembudidaya masuk. Kecuali seseorang memiliki token, mengabaikan apakah mereka bahkan dapat menembus formasi atau tidak, para pembudidaya sekte peringkat 7 ditempatkan di sini sebagai penjaga akan menyerang saat mereka mencoba masuk. Ekspresi Wang Lin netral. Dia secara alami tidak memiliki token, tetapi bukannya melambat, dia terbang lebih cepat menuju formasi yang melindungi wilayah peringkat 7. Lusinan monster tua dari sekte peringkat 6 mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka tidak bisa mengimbangi Wang Lin, mereka bisa merasakan fluktuasi di depan. Mereka merasa aneh ketika Wang Lin memasuki perbatasan wilayah peringkat 6 dan 7, tetapi segera mereka mengerti. Ini jelas monster tua yang ingin kembali ke wilayahnya. Meskipun aneh bahwa dia tidak menggunakan array transfer yang telah diatur oleh sekte atas, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mereka akan pergi, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke depan. Mereka semua merasakan bahwa orang yang dibebankan oleh sekte mereka tidak melambat di luar formasi di sekitar wilayah peringkat 7 dan malah mulai bergerak lebih cepat. Monster tua ini semuanya pintar, jadi mereka menyadari bahwa orang ini tidak memiliki token dan memutuskan untuk menerobos. Penemuan ini segera membuat mereka bersemangat, dan kegembiraan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lewatkan. Sepertinya aku tidak mengikutinya selama ini tanpa hasil.
Aku akan bisa melihat seseorang menerobos formasi. Petik 2. Sudah sangat lama sejak seseorang berani memprovokasi kekuatan wilayah peringkat 7, apalagi menerobos formasi ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terbang lebih cepat dan lebih cepat dalam perjalanan ke formasi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat meteor bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju formasi. Ketika para pembudidaya dari sekte peringkat 7 mendekat, mereka melihat ini, tetapi pada saat ini, Wang Lin menabrak formasi. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang, dan kabut bintang didorong mundur. Formasi raksasa bersinar dengan keras dan suara retakan bergema. Dalam sekejap, ada ledakan keras saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi dan menyebar seperti orang gila. Dalam sekejap mata, formasi itu tampak seperti tertutup jaring laba-laba hingga akhirnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar karena kekuatan benturan. Sosok Wang Lin tidak berhenti sejenak. Setelah dia menerobos formasi, dia menerobos. Dia terbang oleh para pembudidaya yang menjaga formasi, dan momentumnya menyebabkan mereka mundur secara tidak sadar. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Wang Lin pergi, dan tidak satu pun dari mereka berani mengatakan sepatah kata pun. Monster tua dari wilayah peringkat 6 semuanya terkejut. Meski mereka sudah siap, ketika mereka benar-benar melihatnya, mereka tetap kaget. Melihat cahaya samar dari formasi yang rusak, monster tua ini mulai tertawa. Mereka semua adalah pembudidaya kuat yang tidak memiliki banyak niat baik terhadap wilayah peringkat 7, dan mereka menganggap formasi ini merusak pemandangan. Sekarang seseorang telah menghancurkannya, mereka tentu saja tertawa. Namun, di saat yang sama, mereka menjadi berhati-hati dan mulai menebak-nebak identitas orang ini. Orang ini pasti berada di tahap Heaven's Blade, atau tidak mungkin dia bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mari kita lihat bagaimana sekte peringkat 7 akan menangani ini. Menarik. Monster tua itu pasti memiliki kepribadian yang eksentrik. Daripada menggunakan array transfer, dia memutuskan untuk merusak formasi. Dia jelas tidak menganggap wilayah peringkat 7 sebagai ancaman sama sekali. Petik 2. Setelah memasuki wilayah peringkat 7, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Dia hanya perlu melintasi wilayah peringkat 7 untuk masuk ke wilayah peringkat 8. Alam surgawi angin ada di sana. Namun, ada pembudidaya yang jauh lebih kuat di wilayah peringkat 7 daripada wilayah peringkat 6. Setelah Wang Lin terbang melintasi sebuah benua, 4 indera ketuhanan Nirvana Saterer bergegas keluar dan membentuk blokade untuk menghentikan Wang Lin. Kultivator mana yang masuk tanpa izin di tanah sekte saya dan hanya ingin pergi seperti ini? Pesan indera ketuhanan bergema dari 4 indera ketuhanan. Meskipun luka Wang Lin belum sepenuhnya sembuh, tidak mungkin menghentikannya hanya dengan 4 pembudidaya Nirvana Saterer. Ekspresinya netral saat dia melambaikan tangannya sambil bergerak maju. Pam raksasa muncul. Telapak tangan ini sangat besar dan sepertinya bisa menutupi seluruh benua. Saat itu muncul, energi asal berkumpul seperti orang gila dan bahkan kabut mulai bergetar dan berputar. Kekuatan yang kuat turun ke dunia. Jejak telapak tangan muncul dan menyapu ke arah 4 indera ilahi di hadapan Wang Lin. War Spirit Print. Pembudidaya Sekte Dewa. 4 indera ilahi mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, telapak tangan itu terlalu cepat dan langsung mendarat di 4 indera dewa. Gemuruh menggelegar bergema dan menciptakan gelombang kejut raksasa. Bahkan benua tempat sekte itu bergetar hebat dan digerakkan beberapa ribu kaki. Jejak telapak tangan raksasa ini bergemuruh saat terbang ke depan dan terus menyerap energi asal. Itu tumbuh semakin besar, dan aura yang dilepaskannya menjadi lebih menakutkan. Wang Lin mengikuti jejak telapak tangan. Dengan telapak tangan membuka jalan, kabut mulai menyebar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Cepat melampaui imajinasi. Ada 4 paviliun di 4 penjuru benua yang dipindahkan beberapa ribu kaki, dan masing-masing memiliki seorang penatua duduk di dalamnya. Mereka semua batuk darah dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka terbang keluar dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Mereka masih bisa merasakan gemuruh dan pengumpulan energi asal di kejauhan. Mereka dikejutkan oleh War Spirit Print dan ketakutan oleh kekuatan orang yang menggunakannya. Orang itu cukup kuat untuk menyapu wilayah peringkat 7 saya. Untungnya, kami tidak terlalu memprovokasi dia atau mengungkapkan niat membunuh. Kami hanya ingin dia tetap tinggal untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mampu melukai kami hanya dengan 1 telapak tangan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Mereka berempat saling memandang dan menghirup udara dingin. Mereka merasakan ledakan ketakutan yang masih ada. Dengan War Spirit Print membuka jalan, gemuruh menggelegar bergema. Jumlah energi asal yang tak terbatas tersedot, membuat telapak tangan semakin besar. Jika 100 tahun yang lalu, Wang Lin akan kehilangan kendali, tetapi sekarang dia masih bisa menangani lebih banyak.
Dia terbang di balik cetakan telapak tangan saat dia menyapu bintang-bintang. Sebuah bayangan muncul di hadapannya. Itu adalah benua yang liar. Ada gemuruh-gemuruh saat telapak tangan langsung mendarat di benua. Benua bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya saat telapak tangan menembus. Benua itu terbelah menjadi dua. Dengan kekuatan ini, siapa di wilayah peringkat 7 yang berani melawan? Setiap orang yang melihat telapak tangan datang melarikan diri dengan cepat. Beberapa ketakutan karena mereka menghitung bahwa sekte mereka menghalangi. Mereka mengirim pembudidaya untuk memindahkan benua mereka puluhan ribu kilometer jauhnya untuk membuat jalan setapak. Wang Lin menghabiskan hampir 10 hari dengan War Spirit Prince membuka jalan, dan dia secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8.